Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu perwira Pertamina Group dalam acara POLS Pertamina Online Learning and Sharing edisi hari ini 22 Agustus 2025. Terima kasih kepada Sobat POLS dan juga Sobat Tumbuh yang telah bergabung pada siang hari ini. Mungkin Sobat POLS bertanya-tanya juga kenapa sih disebut Sobat Tumbuh? Karena pada siang hari ini acaranya cukup spesial karena ini adalah kolaborasi dari Pertamina Corporate University dan juga komunitas Growth Corner yang diinisiasi oleh Pertamina Gas Negara yang tentunya akan menyebarkan energi positif melalui budaya sharing knowledge kepada seluruh Pertamina Group. Siang hari ini kami live event Sobat Pols dan Sobat Tumbuh dari Gasing, Ketapang, kantor pusat PGN di Jakarta Barat. Mungkin kalau bisa dilihat ya cukup menarik. Ini adalah lokasi yang pertama kali dilakukan untuk live event. Mungkin nanti kita akan sampaikan di mana tepat lokasinya dan bagaimana nih kita bisa ke sini, bisa lihat di belakang ada buku-buku yang juga nanti akan bisa kita pinjam dan bisa kita baca di lokasi ini. Baik Bapak dan Ibu Sobat Pols dan juga Sobat Tumbuh, perkenalkan saya Rahmalia Yulianti dari fungsi Human Capital PT Pertamina Persero yang pada siang hari ini hadir sebagai moderator pada acara Pols siang hari ini. Sobat Pols dan Sobat Tumbuh, siang hari ini kita sudah mengundang, boleh disapa-sapa, di sini ada Dr. Andreas dan juga ada Mbak Wido dari PGN yang akan berbagi inspirasi dengan Sobat Pos dan Sobat Tumbuh semua melalui acara bedah buku yang berjudul Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring. Wah, kita lihat dari judulnya cukup menarik ya. Kira-kira apa sih yang dibahas di dalam buku tersebut sampai akhirnya harus direview dan juga menjadi sharing knowledge untuk seluruh Sobat Pos dan Sobat Tumbuh. Jadi mungkin saya spill sedikit nih Sobat Pols dan Sobat Tumbuh bahwa buku ini merupakan buku yang juga bestseller yang membahas mengenai bagaimana seseorang dapat memulihkan kondisi mental health-nya setelah kehilangan sesuatu yang dicintai. Jadi agak menyentuh ya Dr. Andreas dan juga Mbak Wido, mungkin acara Pols pada siang hari ini dalam banget dan tentunya mudah-mudahan ini menjadi masukan dan juga menjadi hal-hal yang insightful buat seluruh Sobat Pos dan juga Sobat Tumbuh. Nggak afdol rasanya, nggak kenal maka nggak sayang. Saya ingin memperkenalkan dulu. Halo, boleh disapa dulu dari Dr. Andreas. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Rahma. Halo Sobat Pols dan Sobat Tumbuh. Terima kasih sudah mengundang saya kemari. Senang sekali. Senang ya, kelihatan sumringah. cerianya. Alhamdulillah. Benar Dok Andreas, jadi kita juga pengen sampaikan bahwa Pertamina Group ini juga cukup giat dalam menyebarkan energi positif tentunya dengan Pols ini dan juga kita sangat proaktif untuk mengembangkan well-being dari seluruh perwira Pertamina Group. Cukup gimana nih kira-kira pendapatnya atas bagaimana sih Pertamina juga concern atas mental health? Mungkin boleh disampaikan tanggapannya dari Dr. Andreas? Tadi sempat ngobrol-ngobrol sebentar ya, dan aku kagum dengan bagaimana di sini diberikan kesempatan kepada karyawan tuh untuk tumbuh dan berkembang. Jadi akhirnya nih Growth Corner ini bukan cuma sekedar nama doang ya, tapi beneran ada gitu filosofinya bener-bener dipenuhi. Sama juga tadi ada Pertamina Online Learning and Sharing, itu juga bukan cuma slogan tapi benar-benar dilakukan. Dan menurutku ini poin yang sangat penting karena aku beberapa kali membawakan untuk kantor ataupun ya brand tertentu. Ya ada yang benar-benar mengimani, ada juga yang cuma sekedar nih, yang penting adalah seminar mental health. Dan aku selalu bilang seminar mental health itu nggak akan memperbaiki kalau kita nggak langsung terjun ke dalamnya dan benar-benar mengamalkan itu. Makanya dengan begini kita bukan cuma ngomongin tentang stress management dan lain-lain, tapi juga benar-benar kita nih ada buktinya nih, ada mini library, ada ngobrol-ngobrol, bisa sharing juga. So terima kasih. Keren ya mini library-nya ya yang ada di PGN. Wah, boleh dong tepuk tangan? Ada. Wih. Jadi di sini juga banyak orang-orang yang tadi saya lihat di bawah nih ada kantinnya juga dan cukup menarik karena di bawah kita bisa live event juga karena ini langsung disiarkan dari teman-teman yang ada di bawah ya. Nah, saya mau nyapa dulu kepada Mbak Wido. Halo Mbak Wido, selamat siang. Boleh dada-dada ke sana? Dada-dada. Ke kameranya, iya. Mbak Wido ini dari mana kalau boleh memperkenalkan diri Mbak Wido? Oke, baik. Nama saya Wido. Saya dari Sales and Operation Region 2 dari PGN. Saya berada di divisi Regional Support and Services. Nah, ini kurang lebih ya. Jadi Mbak Wido ini, Sobat Pos dan Sobat Tumbuh pada siang hari ini bertugas menjadi book reviewer. Kenapa sih kira-kira Mbak Wido tertarik nih pengen mereview dan membagikan sharing knowledge ini kepada seluruh Sobat Pos dan Sobat Tumbuh?
Karena bukunya menarik banget dan relate dengan saya. Terima kasih dokter. Oh, relate ya Mbak ya. Oke, nanti mungkin Mbak Wido juga pengen menyampaikan nih reviewnya terhadap buku ini. Jadi di sini bukan kita menjual bukunya ya Dok Andreas, tapi kita pengen mencari insight-nya apa sih yang kira-kira ada di buku ini yang bisa menjadi masukan atau sharing knowledge kepada seluruh Sobat Pos dan Sobat Tumbuh. Boleh kita lihat CV dari Dr. Andreas terlebih dahulu ya. Jadi mungkin saya ingin memperkenalkan siapa sih Dr. Andreas Kurniawan. Jadi beliau adalah psikiater betul dan beliau telah menempuh jalur pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di kedokteran dan juga khususnya di spesialis psikiater ya Dok ya. Nah Dr. Andreas juga sudah ya, kita melihat di work experience-nya, beliau juga psikiater yang saat ini masih aktif di Smart Mind Center Kelapa Gading, dan juga sudah nggak asing lagi ya dengan Pertamina karena sudah beberapa kali juga diundang oleh Pertamina. Begitu concern-nya Pertamina terkait dengan kondisi mental health-nya seluruh pekerja yang juga berkecimpung di Pertamina Group sehingga diundang lagi nih Dr. Andreas. Terima kasih sebelumnya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita lihat CV dari Mbak Wido selaku book reviewernya. Walaupun tadi sudah disampaikan secara singkat ya, kita bisa lihat kembali bahwa Mbak Wido ini boleh ya. Jadi Mbak Wido Oktinionantan ini lulusan dari Universitas Indonesia juga S1 akuntansi. Jangan-jangan udah kenal duluan nih di kampus. Oh ternyata baru kenal di sini ya, baru ngeh ya. Ya hobinya cooking nih, wah menarik juga. Dan ada buku favoritnya yaitu Little House dari Laura Ingalls Wilder ya. Jadi nanti mungkin bisa sedikit-sedikit juga di spill nih terkait buku favoritnya. Apakah nyambung dengan buku yang akan kita bahas pada siang hari ini. Jadi baik tanpa berlama-lama lagi kita sudah kenal kepada kedua narasumber kita pada siang hari ini. Jadi nanti saya persilahkan kepada Mbak Wido terlebih dahulu untuk melakukan sharing terkait dengan apa sih yang sudah direview ya, apa sih yang bisa disampaikan dari buku ini kepada Sobat Pos dan juga Sobat Tumbuh. Dan nanti kita akan langsung melihat dan juga mendengarkan bersama-sama tanggapan dan juga reviewer dari Dr. Andreas selaku penulisnya sendiri. Nah, kepada Sobat Pos yang akan memberikan pertanyaan, tentunya kita bisa diskusi ya terkait dengan review buku ini. Jadi silahkan untuk diketikkan di dalam chat box dalam format nama, underscore fungsi, dan underscore pertanyaan. Karena tentunya dari PCU dan juga dari Growth Corner sudah menyiapkan setidaknya 3 hadiah kepada penanya terbaik. Jadi jangan ragu-ragu lagi kepada Sobat Pos dan Sobat Tumbuh apabila ada yang ingin ditanyakan langsung saja dituliskan di chat box. Oke, tanpa berlama-lama Mbak Wido sudah siap? Oke, Ya. waktu dan tempat saya langsung persilakan ke Mbak Wido. Baik, selamat siang teman-teman pekerja di Pertamina Group, Sobat Tumbuh dan Sobat Pol semuanya. Saya sangat tertarik dengan buku ini karena buku ini sangat berkesan buat saya, di mana kita bisa melalui duka, judulnya seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring. Di buku ini dituliskan oleh Dr. Andreas, seorang psikiater dan yang juga sering mengedukasi di media sosial. Nanti teman-teman bisa cek medsosnya Dr. Andreas, isinya semuanya edukasi yang baik. Buku ini terlihat sederhana, namun isinya sangat mendalam dan buat orang yang berluka, kehilangan maupun sedang menguatkan diri itu cocok sekali. Kenapa buku ini menjadi penting? Di sini kita akan diajak untuk mengetahui soal kehilangan dan prosesnya seperti apa untuk pulih. Kemudian kita juga dibuat sangat menyentuh hati gitu. Satu kata yang saya pertama kali baca saya langsung teknih gitu. Itu kita ada quote, ada kata-katanya di buku ini adalah kita cuma butuh sabun, air dan piring kotor untuk pelan-pelan sembuh. Jadi walaupun sederhana tapi sangat terasa mendalam buat saya. Terus inti dari cerita buku ini tuh bukan menyuruh kita untuk selalu mencuci piring ya dokter ya. Di sini adalah sebuah
apa ya, analogi atau metafora yang diberikan oleh Dr. Andreas karena dia menceritakan pengalaman pribadinya di mana kehilangan seorang anak tercinta dan melaluinya dengan mencuci piring. Duka itu memang berat, tapi harus tetap dilakukan dan tidak bisa instan. Kemudian setiap orang juga ritmenya berbeda-beda dan itu rutin tiap hari. Itu tuh mirip kayak kita mencuci piring. Kemudian di dalam buku ini ada 16 bab yang setiap babnya itu perlu penuh dengan refleksi. Jadi awalnya saya tandain tuh mana yang penting. Lama-lama kok penting semua ya. Jadinya saya nggak tandain lagi tapi baca aja. Tapi Sama Mbak Wido. ya, Aku juga biasa yang lipat di ujung Iya, bawah, kok betul. semuanya dilipat. ya, betul seperti itu. Namun di sini saya masih ada satu bab dok yang izin saya masih PR untuk baca karena saya skip yaitu di bab 10. Di mana di situ bab yang paling berat buat saya untuk membaca 30 menit menemani anaknya Tiada. Itu belum saya baca sama sekali bab 10 itu. Jadi nanti kalau dari sini ya. Kemudian di buku ini juga bilang kalau proses itu dari kehilangan, terus nanti bisa jadi akan ada rasa bersalah, tapi perlahan-lahan kita harus bisa nerima. Kemudian pelajaran utama ketika saya selesai membaca buku ini adalah nggak apa-apa kok berduka itu, nggak apa-apa kok bersedih itu, karena proses berduka itu sangat personal. Jadi tiap orang berbeda-beda. Ada yang mungkin cepat, ritmenya beda lah. Ada yang mungkin nggak bisa sebulan, 2 bulan atau dipatok setahun gitu udah selesai gitu ya dok. Tapi tiap orang memang berbeda-beda. Kemudian dari situ kita bisa loh untuk melalui itu dengan aktivitas-aktivitas kecil yang sederhana yang bisa membantu kita terus untuk terus menjalani hidup ini hari demi hari, jam demi jam. Dan di sini satu yang saya baru tahu dok istilah glimmers ini. Di sini saya baru tahu karena yang kita tahu selama ini kan triggernya apa gitu. Nah ternyata ada loh teman-teman istilah glimmers. Glimmers ini adalah sesuatu picuan kalau saya yang mikirnya picuan di mana hasilnya itu positif buat kita gitu. Umpama kita sudah kehilangan seseorang gitu ya, terus tiba-tiba nyium bau parfum orang tersebut di keramaian langsung ngerasa ngerasa ada rasa hangat, nyaman. Nah, itulah glimmers gitu. Bukan trigger, kalau trigger nyium dengar suara orang gitu umpama terus kesel ada orang itu. Nah, itu trigger. Cuma ternyata ada yang namanya glimmers. Nah, teman-teman untuk yang mengalami rasa kehilangan dan duka ini carilah banyak-banyak glimmers. Kalau bisa kita dapat glimmers lebih banyak daripada trigger. Seperti itu. Terus untuk kutipan di sini tuh buku ini semua isinya kutipan bagus, kutipan yang menguatkan dan memotivasi dan sederhana. Tapi akhirnya saya harus memilih 3 kutipan yang menurut saya sangat menyentuh saya, yaitu mencuci piring bukan soal bersih, tapi soal menyelesaikan sesuatu. Karena betapapun kotornya, betapapun banyaknya, itu harus tetap dilakukan. Karena kalau nggak dilakukan akan membuat kita tuh nggak nyaman gitu. Begitu juga dengan duka atau rasa kehilangan atau kecewa. Sediakan waktu tertentu untuk memeluk rasa tidak nyaman. Di sini saya tambahkan dalam kurung rasa tidak nyaman itu bisa duka, bisa sesal, bisa kecewa, ataupun bisa putus harapan dan lain sebagainya. Itu supaya tidak terlalu menyebar ke lain hari. Terus yang ketiga adalah maka bila hidup terus berlanjut, rayakanlah hidupmu dengan orang yang masih ada. Itu sangat menyentuh sekali. Jadi terima kasih Dokter Andreas ada di sini. Mbak Rahma, kita akan merayakan ya setelah ini karena kita masih ada. Dan kemudian terkait duka, teman-teman kita juga mungkin nggak apa ya? Mungkin kita nggak nyangka kalau itu salah satu duka gitu. Di kantor tuh juga pernah loh, ada juga loh duka istilahnya yaitu kalau proyek kita gagal atau tim kita berubah, ada yang mutasi, ada yang berkurang gitu, atau ternyata target kita nggak kecapai nih gitu. Jadi
kebanyakan dari kita pekerja-pekerja ini adalah merasa apapun yang terjadi itu kita harus kuat gitu. Kita harus sering memaksakan diri kita untuk terlihat kuat. Padahal nggak apa-apa loh kita berjeda, beristirahat. Bahkan kita nggak apa-apa untuk cari waktu untuk mendukung teman kita yang mungkin lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja, itu pun nggak apa-apa. Jadi makin aware teman-teman di sini, di dalam dunia kantor maupun di luar kantor, kita tetap harus bisa menjadi orang yang memang nggak masalah untuk menerima kekalahan ataupun kekecewaan. Kemudian insight dari buku ini, mencuci piring itu balik lagi itu refleksi harian dan duka itu harus dirangkul bukan dilawan karena duka itu bukan musuh. Duka itu adalah sesuatu apa ya? Kalau saya bisa bilang yang harus memang kita alami dalam kehidupan kita. Karena pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Karena yang jelas kita akan berada di waktu di mana kita akan kehilangan seseorang, atau mungkin kita yang hilang gitu ya, atau kita kecewa, itu pasti ada. Kemudian di empati ini saya lebih menekankan atau merasakan di kantor itu kita harus empati. Kadang empati itu kita mikirnya cuma peduli sama orang gitu ya Kak. Padahal di kantor itu kan kita ada tim dok. Jadinya kalau empati di kantor tuh lebih ke kita, siapa tahu kita nggak tahu teman kita tuh lagi berjuang dalam diam gitu. Atau enggak dia mungkin tertawa lepas tapi ternyata sebenarnya dia menanggung beban berat gitu. Nah, sebarkan atau tularkan sedikit empati di semua tim-tim di sini supaya membuat kita itu tim kita lebih solid. Mungkin dengan menanyakan kabar atau dengan tidak menegur langsung atau gimana. Kemudian kesimpulannya nih dari buku ini buat saya itu seperti pelukan hangat tapi bentuknya tulisan. Kemudian cocok sekali untuk orang-orang yang merasa kehilangan atau lelah atau mungkin butuh penguatan gitu untuk memotivasi orang dalam, mungkin bukan saya yang berduka gitu, cuma teman saya. Nah, bagaimana saya bisa menghibur teman saya, itu di buku ini juga dijelaskan. Kemudian saran saya buku ini bacanya santai aja, jangan terburu-buru karena kalau terburu-buru efeknya nggak ada gitu, tapi kalau santai efeknya itu akan dalam banget. Dari sini saya menyampaikan sedikit, saya mungkin jadi terburu-buru ya dokter ya, Mbak maaf, karena ada penulisnya langsung, jadi memang lebih enak kalau diceritakan oleh penulisnya langsung. Cuma pesannya adalah satu dari buku ini, kiranya buku ini dapat memberikan kekuatan dan membuat kita menjadi lebih tangguh dalam menghadapi hari-hari dalam melewati duka. Begitu Mbak Rahmat, terima kasih. Menarik sekali. Tepuk tangannya juga boleh. Ya, terima kasih banyak Mbak Wido. Kalau Sobat Pos dan Sobat Tumbuh duduk di sini, berasa nih getaran dari Mbak Wido ya. Kayaknya mendalami sekali dari bukunya dan ini menunjukkan bahwa berarti buku ini bagus banget ya, bermakna banget. Dan juga tentunya tadi disampaikan duka itu bukan hanya kehilangan ya. Tapi di kantor, mungkin kalau ke Sobat Pos dan Sobat Tumbuh juga merasakan dukanya tuh nggak cuma kehilangan seseorang yang dicinta, tapi tadi ya di kantor kita juga melalui proses-proses yang bisa jadi mungkin salah satu hal ini ternyata oh itu adalah bentuk duka yang kemudian kita bisa maknakan lebih dalam. Menarik ya. Kalau boleh tahu nih Mbak Wido, tadi bab 10 agak dilewat, boleh sedikit diceritakan apakah bab 10 ini berat banget atau kelewat aja gitu atau gimana? Jadi ada dua scene dok di buku ini yang saya agak jedanya panjang ya. Jadi saya dapat buku ini sekitar 3 bulan lalu. Terus baru 2 bulan lalu saya diinfokan mau nggak review buku ini gitu. Oke mau, karena buku ini saya udah beli sebelumnya cuma nggak saya baca-baca.
Nah, terus habis itu saya mengalami kedukaan kehilangan nenek sama ayah mertua. Terus barulah saya ingin membaca. Kebetulan untuk mereview juga gitu. Tapi itu 2 bulan yang lalu. Begitu ada scene di mana dokter Andreas menceritakan kejadian sedang menunggu Hiro, sudah selesai cuman menunggu Hiro lagi dibersihkan, dimandikan, dokter Andreas di luar ruangan, kemudian pintunya terbuka, Ibu Sora membawa Hiro, tapi kata-katanya adalah Aku ingat di situ aku nanyakan, how do you feel? Apa yang dirasakan? Itu apa nih ini dibantu support. Jadi itu kalau nggak salah adegan 24 jam pertama gitu. Jadi kan aku menanyakan gimana yang dirasakan. Aku berpikir oke, apakah sedih, takut atau apa. Ternyata jawabnya itu hampang. Hampang itu ringan gitu ya. Dan kan menarik ya, kan orang bilang bahwa berat gitu, tapi kok terasa ringan. Tapi pas ngomong ringan itu berasa berat ya begitu. Jadi sebingung itulah kita ketika lagi berduka begitu. Kalau bab 10 ya tadi ya itu countdown to last heartbeat, kayak hitung mundur ke detak jantung terakhir. Itu juga personal gitu, nggak apa-apa nangis. Saya nulis itu nangis gitu. Saya nulis itu 3 kali berhenti nangis. Dan tadi tipsnya selain dibaca ringan, sebenarnya ada beberapa tips dari pembaca juga. Jangan baca di tempat umum. Karena Dihindari. susah cari tisu mungkin Iya. air mata ya. Karena beberapa kali kejadian, terutama pas di bab tertentu yang nggak harus bab 10, ada beberapa bab yang relate dengan pembaca. Dan waktu saya nulis tuh nggak berencana, sengaja bikin nangis. Enggak, cuma berencana, aku mau menuliskan secara jujur apa yang dirasakan. Itu ternyata ada yang lagi baca tiba-tiba jadi nangis, tiba-tiba orang di sebelahnya sampai, Mbak kenapa gitu, sampai ada yang kayak gitu. Tapi akhirnya ada juga beberapa yang membaca karena kan perjalanan enak ya kalau sambil baca kan gitu. Tapi disesuaikan aja, kalau memang nyaman membaca sambil perjalanan silahkan. Kalaupun enggak, ya udah tutup dulu aja, lakukan hal lain nggak apa-apa kok begitu. Iya. Makasih Mbak Wido udah terima kasih. udah menyampaikan ya bagaimana akhirnya perasaan Mbak Wido pada saat membaca buku ini yang ternyata relate juga ke kehidupan Mbak Wido. Mungkin kayaknya langsung aja nih kita ke Dr. Andreas dulu. Take your time Mbak Wido. Terima kasih Mbak Wido. Terima kasih. Boleh langsung aja Dr. Andreas silakan. Baiklah. Aku juga menyiapkan beberapa mungkin gambar ya dalam bentuk presentasi untuk membantu biar memahami. Aku akan membahas beberapa hal saja. Ini satu hal yang paling sering ditanyakan, sebenarnya apa sih duka itu? Nah, sulit ya untuk kita mendefinisikan duka karena dukanya versi saya, dukanya versi Sobat Pulse, versinya Sobat Tumbuh, versinya Mbak Rahma dan Mbak Wido tuh bisa beda semua, tapi semua itu benar. Nah, dalam proses pertama kali saya benar-benar dekat dengan duka itu adalah 2018 waktu ayah saya meninggal. Sebenarnya ini bukan kepergian pertama anggota keluarga. Ada kakek saya sudah meninggal gitu, tapi kan agak jauh ya karena kakek saya tuh beda provinsi di Bangka, sedangkan saya di Jakarta atau Bekasi gitu. Nah, waktu ayah saya meninggal 2018 itu berasa tuh mulai-mulai waduh bingung. Perasaannya seperti gitu. Nah, kalau ditanya grief itu seperti apa, saya akan berikan gambar ini. Kenapa? Karena ada kursi di rumah yang tempat itu papa biasa suka nongkrong, duduk nonton. Jadi waktu itu momen yang papa dirawat tuh selama 2 minggu di ICU plus beberapa hari sebelumnya di ruang rawat biasa. Jadi kami nggak sempat kan pulang ke rumah. Akhirnya setelah papa dirawat, perburukan, habis itu jadi meninggal dibawa ke rumah duka, pemakaman tuh belum sempat pulang sama sekali. Begitu nyampe rumah, nangis tuh waktu ngeliat kursi kayak begini. Karena baru tuh awareness-nya muncul, ini beneran loh, kosong loh, gak ada loh. Nah, jadi disitulah saya melihat bahwa kok duka itu saya definisikan dalam sebuah kursi yang kosong. Nah, akhirnya saya meminjam istilah dari rekan saya Dr. Jimmy. Dr. Jimmy mengatakan gini, waktu itu ada beberapa kali dalam sesi mengatakan duka adalah cinta yang kehilangan objeknya. Nah, dengan kita memahami tersebut, jadi kalimat ini nggak ada di buku. Saya agak nyesal juga gitu. Begitu udah selesai bukunya, ngobrol sama dia, saya bilang kenapa lo nggak ngomong dari dulu? Ini kan bisa saya masukin di buku. Tapi saya ya udah biarkan aja, karena bukan berarti definisi saya tentang duka salah. Cuma kebetulan Dr. Jimmy bisa menggambarkan definisi duka dengan cara yang tadi, dengan caranya duka adalah cinta yang kehilangan objeknya. Sebelumnya objek cinta saya ada di kursi ini. Tiba-tiba beliau nggak ada, hilang. Disitulah perasaan duka itu terjadi. Ya, lalu
Itu juga berkembang ketika misalnya melihat yang biasa gitu nih, mobilnya jadi kosong gitu, nggak ada yang mengendarai. Bahkan dulu itu ayah saya itu memelihara sugar glider sama burung ya. Itu juga nggak ada yang nanganin, itu juga berarti itu merasa duka juga, lagi-lagi cinta yang kehilangan objeknya. Gitu kan, nah akhirnya kita butuh waktu untuk berproses dari situ. Dan ini juga yang terjadi waktu anak saya meninggal, Hiro meninggal 2021, itu pun bentuknya dalam box bayi yang kosong. Itu juga tuh ketika melihat, iya ya beneran ya udah nggak ada. Kan berasa it feels unreal. Nah ternyata ini juga yang banyak dirasakan oleh teman-teman. Dan 2020, 2021 adalah salah satu momen terberat bagi kita ya, bagi manusia. Pandemi, sistem kesehatan kolaps, banyak orang yang mengalami kehilangan tuh momen-momen yang berat sekali. Dan anak saya termasuk Hiro meninggal pada masa pandemi, tapi bukan karena COVID, karena sebab yang lain. Tapi pada saat itulah akhirnya secara kolektif orang-orang menyadari, iya nih aku mengalami duka. Suatu topik yang sebelumnya dianggap sangat tabu untuk dibahas, itu akhirnya bisa untuk dibahas. Begitu ya. Dan sebenarnya sama juga, kita sudah cukup nyaman membicarakan beberapa hal. Dulu misalnya topik seksual itu tabu dibahas, lalu dengan ada edukasi seksual mulai terbahas. Mental health juga dulu termasuk yang tabu dibahas, akhirnya sekarang mulai orang-orang membicarakan itu sebagai sesuatu kebutuhan. Dan saya merasa juga bahwa duka ini sesuatu yang mau nggak mau kita harus bahas, karena kita pasti berduka. Satu-satunya cara kita nggak berduka adalah kalau kita meninggal sebelum orang-orang lain di sekeliling kita. Tapi kalau kita punya umur yang sedikit cukup panjang, kita akan mengalami kedukaan tersebut. Nah, kenapa untuk sesuatu yang begitu dekat dengan kita, kok kita merasa jauh membicarakannya? Nah, awal mulanya saya menulis buku Cuci Piring ini dengan anggapan demikian, saya mau berbagi. Kenapa? Karena pendidikan 4 tahun tuh ternyata nggak mempersiapkan saya buat duka. 4 tahun pendidikan psikiatri, belajar segala macam tentang jiwa manusia, begitu mengalami, loh kok beda. Down juga Wah sempat tetap ya. aja gitu. Maka itu juga saya pikir, wah bisa nih, siap nih. Ternyata enggak juga. Waktu itu momennya kebetulan saya kehilangan ayah saya itu 3 bulan sebelum kelulusan. Itu juga saya ceritakan kan. Ada di buku ya. Wah itu udah mempersiapkan. Saya waktu itu cukup beruntung karena departemen psikiatri itu yang mengadakan apa kayak lepas sambutnya. Jadi untuk acara kelulusan satu UI untuk spesialisnya. Terus saya dipilih untuk membacakan pidato. Bukan karena saya paling pinter, enggak. Kebetulan saya yang ditunjuk aja gitu. Kayak, siapa nih? Andreas aja. Ya udah gitu kan. Udah nyiapkan semacam pidato. Saya nuliskan kayak, oh pidato mau ngucapin gini-gini gitu. Udah siap tuh naskahnya. Ayah saya meninggal. Pidato tuh jadi nggak relevan lagi. Disitulah makanya saya membuat ada epilognya. Pidato kelulusan tanpa ayah. Itu juga saya nggak nyangka ya, bagian tersebut ternyata menyentuh banyak orang juga. Begitu. Nah, walaupun itu tertulisnya mungkin pada orang bilang, wah tulisannya bagus, jujur. Itu pidato tersebut saya bacakan benar-benar waktu kelulusan. Saya nangis di depan panggung. Sesuatu, Semua iya, kelulusan ya. yes. Dan itu hal yang saya takutkan bahwa, duh malu nggak ya baca beginian kalau nangis. Terus tuh udah latihan tuh di rumah. Tarik nafas, latihan. Dengan harapan nggak nangis. Tapi ternyata pas bacakan gitu nangis juga. Dan ternyata nggak kenapa-kenapa. Saya punya pikiran bahwa kalau saya menangis di depan orang banyak nanti bakal pada nggak profesional. Ternyata ketika saya menangis, saya ngeliat, loh kok pada ikutan nangis. Terus akhirnya beberapa mulai tepuk tangan. Disitulah saya menyadari, nggak apa-apa loh untuk kita menunjukkan vulnerability kita dalam konteks yang aman. Dan saat itu ya akhirnya mulai menjadi merasakan lebih semangat lagi, ada support dari teman-teman, dan setelah selesai juga orang-orang memberikan salam, ada yang bercerita juga, saya juga kehilangan ini. Disitulah saya merasa, oh ya ini suatu area yang kita tuh sebenarnya sangat dekat, tapi juga kita kok malah menjauhkan diri dari situ. Nah itulah yang jadi awal mulanya saya mulai dekat dengan dunia kedukaan, dan bukan cuma ayah dan anak. Jadi kalau ayah itu berarti kan usianya udah masuk lansia, anak itu yang masih kecil. Lansia meninggal itu mungkin dianggapnya wajar karena usia. Seorang anak meninggal itu tidak wajar, tapi kalau anak meninggal udah pasti bukan karena sebab natural. Antara karena sakit atau kecelakaan. Kan? Nah, saya juga kehilangan teman yang merupakan teman main saya. Jadi waktu sebelum pandemi dan semasa pandemi itu kami masih ada untuk ngumpul. Waktu pandemi kami mulai jarang ngumpul. Nah, salah seorang teman ini kami baru ketahui bahwa ternyata mengalami kondisi autoimun dan meninggal pada pertengahan pandemi, bukan karena pandemi. Dan situlah saya mulai merasa juga, duka ini bisa kena siapa aja loh.
Seumuran saya bisa, artinya ini kalau misalnya geser sedikit bisa jadi saya, bisa jadi pasangan saya dan siapapun. Nah makanya ini jadi saya membawa awareness, nggak apa-apa kita tuh sedekat itu dengan kedukaan, tapi mungkin duka itu nggak masalah. Ketakutan akan kedukaan itu yang jadi masalah. Gitu. Nah, lalu diperburuk lagi, bukan dipersulit lagi dengan boleh mungkin berikutnya. Ini adalah suatu stages of grief. Kubler-Ross adalah seorang penulis yang sebenarnya awalnya bukan stages of grief. Kubler-Ross, Elizabeth Kubler-Ross itu menyampaikan ini loh ada tahapan ketika seorang itu mendengarkan berita buruk. Jadi berita buruknya itu mulai dari kita denial atau mungkin shock, habis itu ada anger, marah, bargaining, aduh harusnya bisa begini ya, depression, udahlah nggak bisa apa-apa, lalu acceptance. Teman-teman ada satu fakta menarik ya Sobat Pulse dan Sobat Tumbuh mengenai grafik ini, bahwa penulisnya sendiri Elizabeth Kubler-Ross yang membuat ini, mengatakan dia tuh agak menyesal membuat teori ini. Karena teori ini yang ada di pikirannya beliau bagaimana ketika nyampe ke publik, kok persepsinya jadi berbeda. Kalau kita lihat ini seolah menjadi sebuah progres linear. Wah saya lagi marah nih, berarti habis ini saya bakal tawar-menawar, saya bakal, harusnya waktu itu saya bisa begini ya, harusnya waktu itu saya bisa begini. Habis itu saya depression, habis itu acceptance deh. Kenyataannya kalau kita next ya, boleh next ya. Bentuknya itu seperti ini. Limet ya. Muter. Dan saya pun ketika sudah nerima nih, bisa jadi besoknya, masa sih ini kayaknya ada yang salah deh. Jangan-jangan ini mimpi kali ya. Apalagi kalau abis ini saya mimpi ketemu lagi, mimpi sama anak saya pas bangun-bangun, bentar ini yang mana mimpi yang mana beneran. Jadi seperti gitu. Jadi artinya acceptance itu bukan tahap akhir. Itu adalah suatu fase juga. Jadi daripada kita nyebutnya ini 5 tahapan kedukaan, saya lebih sukanya berbagai wajah kedukaan. Kadang ada wajah kita yang denial, ada wajah yang marah, ada yang, seharusnya dulu bisa kayak gini ya. Ada wajah yang sedih, nggak berdaya, rasa bersalah itu. Dan akhirnya bisa jadi accept. Tapi accept ini pun bisa lagi bolak-balik kemanapun. Dan makanya saya suka ketika kita, saya lihat judulnya, berdamai dengan duka. Karena memang duka itu bukan sesuatu buat diatasi. Oke, banyak yang mengatakan kapan ya saya bisa menyelesaikan duka ini. Nah, saya senang begini, misalnya seorang pasien bilang, dok, saya sedih karena saya berduka kehilangan ayah saya atau anak saya. Kapan ya saya nggak berduka lagi? Nah, saya nggak suka bilang yes or no atau tanggal atau waktu tertentu. Saya suka menanyakan, mengajak dia berpikir begini. Oke, anggaplah suatu hari nanti berhasil tuh, kamu jadi nggak sedih sama sekali. Bentuknya begini. Kamu melihat foto seseorang yang sudah meninggal itu, mungkin ayah, ibu, atau anak, atau pasangan begitu, kamu melihat, oh iya ya, kan dia udah meninggal, udahlah, terus kamu lanjutkan kerjamu. Aku tanya, emang yakin mau seperti itu? Tenang. Iya, yakin mau untuk, ya udah, atau sebutin, saya ada orang nyebut nama Hiro, Hiro siapa ya? Oh iya, anak saya. Emang mau seperti gitu? Kayaknya sih nggak mau kan? Jadi kenapa kita jadi pengen menyelesaikan proses duka tersebut? Kalaupun ada, menurut saya itu mengerikan sekali ketika kita justru melupakan seseorang yang begitu bermakna buat kita. Maka berdamai dengan duka, ya kita hidup dengan duka tersebut, kita jalan. So kalau dibilang move on, itu bukan meninggalkan. Moving on, bergerak bersama dengan duka tersebut. Itu yang saat ini saya lagi bawakan juga. Ketika semua pasien datang dengan kedukaan, mereka punya pertanyaan masing-masing. Tapi saya akan mengajak untuk melihat duka itu adalah suatu proses perubahan yang sangat besar dalam hidup kita. Dan perubahan ini membuat kita nggak bisa kayak dulu lagi. Ketika ayah saya meninggal, wah saya harus jadi mandiri. Sebelumnya saya hidup, nih papa ngurusin, ngisi token listrik semuanya, dia segala servis mobil dia yang ngurusin. Sekarang ketika nggak ada, ini perubahan dan saya perlu beradaptasi. Boleh nggak berduka? Boleh. Tapi boleh nggak saya jadinya menggunakan itu sebagai alasan. Kenapa mobilnya berantakan? Iya soalnya papa nggak ada yang servis. Nah kadang-kadang tadi problemnya adalah kita jadi antara menutup diri sama sekali atau jadi kebablasan terlalu tenggelam dalam arus tersebut. Jadi kita perlu menyeimbangkan bahwa ada momen di mana it's okay, nggak apa-apa merasa berduka, tapi jangan sampai itu jadi keterusan sehingga kita jadi nggak pegang kendali. Tadi Mbak Wido ada ya yang it's okay to not be okay. Nah itu salah satu kalimat yang saya suka dan sebenarnya itu ada lengkapnya lagi. It's okay to not be okay, but it's not okay to stay that way. Nggak apa-apa kok kalau kita lagi sakit kepala, nggak apa-apa kita sakit perut, tapi nggak oke loh kalau kita terus-terusan seperti itu. Nah jadi ini juga kita berempati, kita membayangkan kalau misalnya aku lagi sakit kepala banget, kita bisa kok bilang ke teman, sorry aku nggak kerja dulu, kepalaku sakit banget. Tapi ada momen kita bertanggung jawab.
Ketika kepalanya udah mulai perbaikan, kita balik, minta maaf, dan kita masuk lagi ke dalam situ. Yang jadi masalah adalah ketika kepala nggak enak dikit, kepala nggak enak nih, sorry ya, aku nggak ikut rapat. Terus kita pergi, yang lain. Itu kan nggak bertanggung jawab. Kedukaan pun seperti itu. Beberapa kedukaan, it's okay, nggak apa-apa kalau kita ngerasa nggak oke, nggak bisa untuk menangani, it's okay. Tapi jangan sampai tadi dikit-dikit, kita jadi menggunakan itu sebagai malah pembenaran. Karena ya kita juga akan situ ngerasa nggak nyaman juga, nggak menyelesaikan itu. So ini aku mau bahas dengan teman-teman, ya duka itu kehilangan sesuatu, tapi bisa juga perubahan. Makanya tadi aku setuju banget, perubahan tim, bisa jadi itu jadi kedukaan. Ya, bahkan ada namanya paradoxical grief. Paradoxical grief ini adalah kita berduka, tetapi biasa kan duka itu karena orang ini nggak ada. Nah, paradoxical grief itu bisa dalam bentuknya begini, di ghosting misalnya sama pasangan. Ada orang yang kita suka, message tiba-tiba hilang, tiba-tiba dia jadi cuek. Itu juga suatu duka dan bentuknya paradoksikal. Kenapa? Orangnya masih ada, kita tahu ada, tapi seolah-olah udah kayak nggak ada. Tim juga kayak gitu, kita sebelumnya tim, bareng-bareng ngumpul, terus tiba-tiba kita pindah tim, kita ngeliat, loh kok di sana dia happy-happy, kok kita enggak. Itu pun paradoxical grief juga. Seolah-olah kita nggak punya alasan untuk berduka, tapi kita berduka. Begitu, dan ketika kita melihat bahwa duka ini suatu perasaan yang wajar, yang bisa untuk memiliki, kita punya tanggung jawab untuk gimana kita mengolah itu. Nah, dan akhirnya, aku lebih banyak melakukan pendekatan yang baru. Boleh next mungkin. Nah, ini adalah pendekatan Tompkins mengenai growing around grief. Jadi banyak orang yang mengira nih gambar yang atas bahwa duka itu awalnya berukuran besar kayak bola basket, lama-lama makin kecil terus hilang. Nah, inilah yang orang-orang merasa dukaku, aku menunggu nih makin kecil terus hilang. Tapi kenyataannya enggak akan bisa. Suatu duka itu lebih baik kita melihatnya, dia bakal terus-terusan ada, nggak bakal berubah, tapi kita kontainernya nih, yang vesselsnya ini bisa untuk berkembang. Gimana cara berkembangnya? Melalui interaksi sehari-hari. Ada orang yang mungkin setelah dia berduka, dia jadi mendekatkan diri pada agama. Nggak apa-apa, itu cara dia untuk meluaskan diri. Ada yang malah jadi travel sana-sini, boleh. Ada pasien-pasien yang patah hati jadi ke olahraga, silakan. Itu cara dia bukan untuk lari, tapi memperluas wadahnya ini. Kebetulan bagi saya, dengan saya menulis, dengan saya berinteraksi dengan pasien-pasien, dengan para pembaca, itu cara saya untuk meluaskan wadah tersebut. Dan betul banget, membaca buku cuci piring bukan berarti, oh berarti saya harus cuci piring biar duka saya selesai. Itu take away-nya salah gitu kan. Salah banget. Salah banget. Justru saya mau mengatakan bahwa kalau cara saya aja aneh nih, nyuci piring bisa untuk melalui duka, bukan menyembuhkan ya, melalui duka, mungkin dirimu ada cara lain. Istri saya merajut, ya. Sora itu ngerajut sama kemarin dia suka lari. Ketika lari dapat ini kan kayak fun run ada medalsnya, dia akan mengengrave namanya itu hero. Untuk mengingat, jadi kayak seolah ngajak lari bareng seperti itu, dan itu caranya dia. Ada orang lain yang mungkin melalui dukanya dengan cara dia mentato. Saya salah satu juga yang memberikan tato diri saya, tapi saya nggak bilang bahwa harus dilakukan. Ada cara-cara seperti gitu. Ada juga yang akhirnya dia akan ada cerita-cerita di buku. Dulu tuh zamannya film Marvel gitu. Nah itu dia akan beli satu tiket ekstra untuk bapaknya. Jadi kayak pas nonton tuh seolah-olah bapaknya tuh ngikut di situ. Nah itu cara dia. Bagi orang lain mungkin nggak masuk akal. Tapi bagi dia itu make sense dan nggak apa-apa kan duka itu juga personal. Itu adalah cara kita. Makanya kan di bab 1 tuh tentang klub berduka, jangan ngajari orang berduka dan jangan membandingkan duka satu orang ke orang lainnya. Begitu. Nah ini mungkin terakhir ya salah satu juga untuk jadi suatu reasoning tentang kenapa sih kalau habis berduka, lagi berduka kok otak kita jadi kayaknya jadi error. Karena memang error. Memang terjadi perubahan. Ada konsep namanya itu grief brain. Jadi otak yang berduka. Otak itu bagiannya banyak banget. Cuma biar gampangnya aku bakal ngebagi beberapa poin di sini. Paling gampang justru mulai dari nomor 3 dulu. Amigdala itu adalah sistem emosi otak kita. Jadi kayak otak emosional. Pada orang yang lagi marah, bagian amigdala ini aktif. Lagi sedih, ini aktif. Lagi takut, ini aktif. Nah, ternyata pada orang-orang yang berduka, bagian amigdala ini menjadi overactive. Sangat gampang untuk tiba-tiba tuh menyala. Makanya triggers itu bisa terjadi. Lagi beres-beres, tiba-tiba melihat, ada ini nih yang punya almarhum. Langsung otak emosinya aktif, langsung tuh jadinya sedih. Bisa seperti gitu. Dan bagi orang lain mungkin nggak apa-apa. Mungkin dia udah melihat itu juga waktu orang tuanya atau anaknya atau pasangannya masih ada. Tapi otak ini nggak terlalu aktif seperti itu. Nah disinilah yang dia jadi merasa disalahkan, kok lebay banget sih. Tapi emang otaknya terlalu aktif.
Di sisi lain yang nomor satu ya bagian otak depan ini untuk prefrontal cortex itu kita bilang otak logic reasoning. Bagian ini malah jadi melambat. Begitulah yang kalau orang-orang lain bisa melihat nggak apa-apa kok hidup bakal berjalan. Dia nggak bisa mikir ke situ. Samalah orang lagi patah hati ya, dibilang ya banyak manusia lain. Logiknya benar, tapi pada orang yang patah hati kan nggak bisa mikir kayak gitu. Otaknya tuh lambat, jadi dia nggak bisa pikir situ. Otak emosional dominan. Nah lalu nomor 2 ini tentang emotional regulation. Jadi ada namanya tuh ACC, anterior cingulate cortex. Ini dia fungsi itu memonitor kalau ada internal konflik. Misalnya ketika seorang, misalnya waktu ayahku meninggal, aku ada campuran perasaan, ada perasaan sedih pasti, tapi juga ada perasaan lega. Karena oke, papa nggak sakit lagi. Waktu Hiro sakit, meninggal, sedih banget, tapi juga oke, berarti sekarang dia terbebas dari rasa sakit. Itu kan ada internal konflik. Nah, pada orang yang berduka, bagian internal konflik ini untuk monitoringnya, itu juga error. Jadinya dia akan nggak bisa untuk melihat secara rasional, cuma melihatnya, nih salah kamu nih, harusnya waktu itu kamu begini. Nah itu. Nah jadi memang otaknya ini yang jadi berbeda. Nah berbagai cara misalnya kayak dengan meditasi, dengan ngobrol, journaling, kalau buatku dengan nulis buku itu bisa membantu meredakan. Aktivitas seperti olahraga, mencuci piring itu juga ngebantu. Ya paling nggak tadi ketika kita lagi melakukan suatu hal, monotasking, entah itu dengarkan musik, entah itu berdoa, meditasi, atau nyuci piring, atau yang lain mungkin melakukan olahraga, itu tuh membantu meredakan bagian otak yang terlalu aktif. Paling enggak kita mindful, fokus ke satu hal itu. Begitu. Nah jadi ternyata ya duka itu bukan cuma suatu perasaan, tapi otaknya pun berbeda juga. Nah inilah yang kita lagi mau untuk mengatakan it's okay, nggak apa-apa. Ada reasoningnya, tapi it's not okay to stay that way. Jangan jadikan itu terus-terusan menjadi pembenaran bahwa hidupmu itu tidak baik-baik saja. Jangan jadikan pembenaran untuk menjadi orang yang jadi mengganggu orang lain. Jangan jadi nggak bertanggung jawab. Gitu kira-kira. Wah, menarik banget ya. Tepuk tangan lagi dong, boleh? Ya, terima kasih juga kepada Sobat Pols dan juga Sobat Tumbuh yang sudah terinfo dari panitia kurang lebih sudah 500 orang yang sudah hadir. Wah, luar biasa ya, alhamdulillah. Nah, menarik nih, mungkin kepada Sobat Pos dan Sobat Tumbuh yang belum sempat membaca bukunya, mungkin bertanya-tanya juga tadi ya, tersebut-sebut nama Hiro, siapa sih Hiro? Boleh cerita sedikit ceritakan ya. aja, Oke. spill sedikit. Jadi Hiro itu siapa Hiro sih, Dok? itu adalah nama anakku, terlahir di tahun 2020. Waktu anak ini lahir kami kaget karena ternyata lahir dengan kondisi special needs. Jadi waktu itu tuh tangannya sebelah kanan itu jarinya nggak ada. Jadi bulat kayak Doraemon. Itu juga satu percandaan kita juga kayak ini bapaknya suka Doraemon, anaknya tangannya kayak Doraemon. Ternyata bercanda itu salah satu cara kita berjarak dari rasa sedih atau rasa sakit gitu. Nah, lalu selain itu yang sebenarnya kondisi beratnya Hiro ini kondisi namanya Mobius syndrome. Itu kondisi rare disease. Saking langkanya, saya pendidikan kedokteran bertahun-tahun nggak pernah dengar itu. Saking langkanya, begitu saya nyebut itu ke teman-teman dokter yang lain, itu juga pada, hah apaan? Pada gitu semua. Dan waktu itu ditemukannya oleh seorang dokter anak yang tempat saya waktu itu bekerja, dia spesialis anak yang mengambil neurologi anak, saraf anak. Dan pas dia ngeliat, bentar ini kok kayaknya mirip dengan satu kasus yang dulu dia pernah pelajari, bahkan dia pun belum pernah dapat kasusnya. Nah makanya pas ada itu, oh ini. Nah pada saat mengetahui itu, jadinya ya di satu sisi merasa, lega akhirnya ada namanya, tapi juga takut ini saking langkanya, belum ada yang tahu gimana cara menanganinya. Itulah awal-awalnya saya waktu kami mendapatkan Hiro itu, kami nggak memberitahu siapa-siapa. Termasuk orang tua kami sendiri. Oh, nggak Jadi waktu tahu itu, ya? waduh ini gimana ya ngomong ke mama, cuma akhirnya bilang, oh nggak apa-apa anaknya masih dirawat karena butuh pemantauan. Kita cuma bilang kayak gitu. Kalau ditanya kenapa, bilang nggak apa-apa dipantau aja gitu. Kita ngomong seperti itu. Karena bingung gimana cara menyampaikan, mah cucunya kondisi khusus nih. Namanya apa? Waduh gimana ya nggak tahu namanya apa gitu, susah. Nah jadi waktu awal pun kami menutupi itu. Menutupinya karena bingung gimana menyampaikan. Lalu akhirnya satu hari sekitar 1 bulan setelah lahir itu perawatan di NICU, ada momen di mana Hiro ini mengalami tersedak dan hampir meninggal. Meninggalnya hampir meninggal gimana? Karena waktu itu tiba-tiba ya langsung semua orang pada heboh, semua melakukan CPR, resusitasi. Dan saat itu ternyata bisa diselamatkan. Momen itulah saya sama mamanya, mama Hiro waktu itu langsung mikir, kayaknya kita nggak bisa nyembunyiin gini terus deh. Kita pengen memberitahu kepada dunia, ini loh. Nah ternyata itu salah satu awal dari penerimaan kami, bahwa cara untuk deal dengan satu rasa duka yang menyakitkan adalah dengan menerima. Dengan menerima itu adalah sesimpel mengakui bahwa itu ada.
Nggak perlu menerima itu, udah kami sangat bersyukur karena enggak. Waktu itu kami bilang, anak ini lahir, kondisinya begini, kami bingung. Tapi dengan kami mengakui kepada dunia, itu pun sudah bagian dari penerimaan. Disitulah dan akhirnya waktu itu sempat ragu gimana ya pendapat orang-orang tentang begini. Ternyata ya supportnya baik sekali. Waktu itu kami dari Twitter dan dapat support dari teman-teman semua. Dan itulah kami merasa support itu segitu perlunya. Karena ketika ada yang mendukung, kita jadi ngerasa kuat karena kita nggak sendirian. Begitulah cerita tentang Hero. No ya, kalau sekarang Hero, bagaimana Hero meninggal di 2021 Desember karena kondisi terkait dengan nafasnya waktu itu dan 1,5 tahun itu waktu yang menurut kami cukup. Oke, ini salah satu yang nanya, aduh sayangnya hanya 1,5 tahun. Loh tidak, karena waktu bayi ini lahir, waktu itu pun tim dokternya mengatakan, dok, ini sorry nih kayaknya 3 hari deh kita tahannya. Gitu. Atau seperti gitu. Terus kita, ya udahlah coba lakukan yang sebaik yang kita bisa. 3 hari lewat. Dok, maaf nih, kayaknya seminggu deh. Seminggu lewat, gitu. Akhirnya, dok sorry nih, sebulan deh, sebulan. Sebulan lewat. Sampai akhirnya kami jadi nyadar, loh berarti apapun hari yang setelah 3 hari pertama itu tuh bonus. Jadi kalaupun itu diberikan waktunya 1 minggu itu sudah bonus. Sebulan bonus, setahun bonus, apalagi 1,5 tahun. Itu juga salah satu cara saya untuk melihat bahwa kita menghargai waktu itu seperti itu. Sejak saat itu juga saya jadi merasa bahwa waktu itu sesuatu yang sangat-sangat berharga sekali. Saya jadi lebih menghargai waktu ketika ketemu dengan pasien. Saya berusaha untuk bisa mungkin nggak menghabiskan waktu dia. Karena tadi waktu itu sesuatu yang nggak bisa balik lagi. Begitulah. Wow, luar biasa ya. Saya yang sudah membaca tuh ya cukup itu ya, tadi kita tersentuh dan terenyuh. Dan pastinya saya mewakili dari seluruh pembaca dan seluruh sobat-sobat tumbuh mengucapkan terima kasih sih dok, karena dokter akhirnya memberikan suatu insight ya kepada mungkin pembaca, di sini juga kepada seluruh perwira dan sobat tumbuh yang juga hadir, bagaimana kemudian menceritakan kisah-kisah yang mungkin pilu ataupun duka yang dialami Dr. Andres, tapi itu menjadi insight kepada seluruh orang yang mungkin sudah pernah mengalami atau mungkin yang belum mengalami, bagaimana cara mereka prepare nih untuk menghadapi suatu duka yang tadi ya harus moving on nih, harus berjalan beriringan, bukan berarti duka itu harus dihilangkan. Ini juga terkait sih sama satu istilah yang sering saat ini disampaikan, laki-laki itu tidak bercerita. Nah, menarik nih, karena ini yang menuliskan seorang Dr. Andreas yang which is itu laki-laki, menceritakan dengan gamangnya bagaimana keterbukaannya Dr. Andreas, bahkan tadi ya sempat membicarakan membuat suatu pidato di hadapan semua orang, menangis di depan orang-orang itu kan pasti tidak mudah. Tapi boleh nggak sih punya tanggapan dari seorang Dr. Andreas nih, gimana dengan istilah tadi ya laki-laki itu tidak bercerita? Menarik nih ya. Kalau kita tarik mundur nih, kita ngomongin sejarah yang dulu banget ya. Manusia purba waktu kita zamannya berburu atau kita berkumpul dalam suku, itu kan mereka suka ngumpul cerita ya di kelilingin api unggun. Yang cerita kan laki-laki sebenarnya kan. Elders, tetua-tetua yang pemimpin pemburu, mereka bakal cerita, dulu saya melihat mamut, saya tombak. Jadi sebenarnya bercerita itu sesuatu yang wajar bagi siapapun. Cuma memang kalau kita lihat nih, biasanya laki-laki itu dibilang, wah kamu nggak boleh tampak lemah, nggak boleh tampak sedih. Jadi ceritanya pun bukan saya dikejar mamut, saya kabur. Enggak, dia bilangnya saya ngejar mamut. Saya nombak mamut, saya memanah ini. Jadi ada anggapan, ada kayak itu socially acceptable gitu. Ada sesuatu yang diekspektasi dari sosial bahwa cowok itu nggak boleh menunjukkan kelemahan. Dan itu pun saya nggak bisa menyalahkan total ya, karena gimana juga nih society nih punya anggapan bahwa yang boleh menangis itu perempuan, laki-laki itu nggak boleh. Walaupun itu jadi toxic masculinity, ya kan? Dan ini pun saya akan mengatakan sesuai dengan konteksnya. Kalau misalnya ada situasi di mana kamu memang harus pasang topeng yang kuat, nggak boleh nangis, pasanglah topeng tersebut. Contohnya, waktu itu prosesnya itu saya mau ujian, ya. Jadi kalau kita di ilmu psikiatri itu ada kayak ujian akhirnya, kita tuh harus presentasi di depan penguji sama kita harus periksa pasien secara langsung ya. Intinya dilihatlah cara periksa pasiennya. Itu pagi-pagi tuh. Andreas waktu itu belum lulus. Andreas cari penyakit. Pagi-pagi nge-scrolling HP, lihat foto mantan ini almarhum bapaknya. Nah, pagi-pagi nangis saya di rumah sakit. Itu waktu itu kayak nangis. Akhirnya waktu itu ada salah seorang teman saya yang udah lebih tua. Dia nepok saya, Andre, berhenti nangis. Setelah ujian lu boleh nangis suka-suka lu kayak gimana terserah. Dan waktu itu saya mikir, iya juga sih.
Karena waktu itu ya menangis nggak apa-apa, menunjukkan nangis. Tapi ada momen di mana kita perlu untuk kontrol muka. Saat itulah tarik nafas dan nyadarin saya boleh nangis, tapi konteksnya dulu, waktunya. Ya saya nggak bisa juga tiba-tiba nangis di depan penguji dan bilang, maaf dok saya lagi berduka ya, saya baru meninggal. Walaupun mereka pasti akan oke dengan itu, tapi masa sih saya mau menggunakan itu sebagai senjata. Nah jadi disitulah kita perlu untuk membahas, boleh kok kita bercerita, boleh kok kita menangis, tapi konteksnya ini harus sesuai. Makanya yang bagus adalah kalau kita bisa bercerita, berbagi di satu komunitas yang mengerti. Saya suka dengan adanya growth corner itu karena kita bisa untuk bercerita dan dimengerti di situ. Karena kalau kita cerita ke orang lain belum tuh dia ngerti. Nggak mungkin ya di kafe bawah ya di kafe gasing bawah tiba-tiba ada orang kita datengin saya lagi berduka itu kan nggak mungkin juga dia kan bingung gitu nggak punya kapasitas buat itu jadi bolehlah gitu untuk bercerita tapi konteksnya jangan lupa kapan kepada siapanya itu. Oke, menarik nih. Kapan dan kepada siapa? Berarti kan tadi berulang-ulang juga disebutkan bahwa kita harus punya support system ya dok ya. Kita punya orang-orang terdekat yang kemudian juga bisa mendukung dan membersamai kita gitu ya dalam kita menghadapi suatu duka ataupun hal lain yang mungkin terpuruk. Boleh Mbak Wido, aku pengen tahu nih. Kalau di sisi konteks pekerjaan, nah mungkin dari tadi dokter Andre sampaikan kita kan butuh support system. Kira-kira ada pengalaman atau mungkin ada tanggapan nggak? Seberapa pentingnya sih support system di lingkungan kerja buat pengembangan diri kita gitu? Oke, untuk di lingkungan kantor, khususnya di Pertamina Group ini, support system yang dibutuhkan adalah salah satunya dengan kesempatan Growth Corner bisa kolaborasi dengan Pulse ini luar biasa karena di sini kami bisa menceritakan tentang apapun itu nggak cuma mental health aja gitu ya, ada juga nanti tentang financial planning, apapun isu-isu yang memang nggak kita pungkiri itu tuh ada di dunia kehidupan kita di kantor gitu. Jangan ditutup-tutupi atau sok-sok nggak ada gitu. Atau sok-sok kami baik-baik aja kok gitu. Kami keren-keren aja gitu. Enggak, manusia itu pada dasarnya adalah lagi makhluk sosial yang membutuhkan teman-teman. Kantor itu tuh rumah. Kadang-kadang saya merasa lebih banyak di kantor Kak daripada di rumah gitu kan. Dari pagi sampai dengan sore itu adalah waktu optimal kita kan sebenarnya dan itu kita ada di mana di kantor gitu. Jadi kalau kantor tidak mendukung akan sangat disayangkan dan bersyukurnya di sini didukung terus untuk lingkungan pekerjaan kita juga ada terkait workplace respectful workplace. Nah, itu juga kita tekankan juga sampai dengan kita ada pelatihannya kayak gitu-gitu. Nah, itu amat sangat baik buat perkembangan dunia pekerjaan di Pertamina Group. Terus teman-teman juga kalau ada kebutuhan terkait psikologi kami juga disediakan di sini itu kita udah oke banget sih menurut saya. Tinggal nanti teman-teman pekerja lain yang memang punya keinginan untuk mendalami hal ini bisa oh ada growth corner, oh ada komunitas apa, monggo silahkan diikuti karena di situ akan ada yang tadi Dokter Andreas bilang kita bercerita dengan teman-teman atau orang-orang yang memang apa ya tahu rasanya gitu itu beda sama bercerita tentang orang yang nggak pernah ngalamin atau nggak tahu kayak mama aku depresi kak gitu terus dirimu belum depresi apa sih apa kamu ngapain kamu nggak bersyukur kali nah kayak gitu-gitu aja kan. Tapi beda kalau saya cerita cuma dengan orang yang sudah mengalami akan terasa berbeda dan itu nanti akan jadi saling mendukung gitu jadi terima kasih untuk Pertamina dan Pulse terima kasih. Ya, makasih juga Mbak Wido. Sama juga sih sama seperti yang tadi Dokter Andre sampaikan ya. Jadi bukan dukanya yang kemudian kita hilangkan, tapi kita juga harus berkembang dan menerima bagaimana untuk beriringan berjalan dengan duka. Tapi kan Dokter Andre juga tadi sampaikan ya, cara orang ini beda-beda nih Nok. Nah kalau mungkin dari sisi kantor, pekerjaan, mungkin tadi salah satu disampaikan, mungkin ada orang yang tadinya menjabat, kemudian dalam hal kemudian dia hilang atau mungkin kayak orang mau pensiun kan post power syndrome gitu ya kan cara menghadapi kedukaan itu juga beda-beda. Kira-kira nih dok bagaimana ya dari sisi lingkungan kita untuk kemudian menguatkan orang yang memang tengah mengalami duka yang mungkin bagi saya sih biasa aja nggak ngaruh deh kamu mau di mana gitu ya tapi ternyata buat dia itu sesuatu hal yang menjadi matters banget.
Itu gimana kita cara menghadapinya? Yang menarik, aku bahas dari dua sudut pandang ya. Pertama sudut pandang seseorang yang kehilangan tersebut, lalu kita di sekelilingnya. Kalau untuk orang yang kehilangan itu, orang yang tadi mungkin dalam konteksnya post power syndrome. Sebenarnya begini, ketika seseorang yang mengalami post power syndrome, yang seorang dulunya menjabat, punya power, tiba-tiba dia nggak menjabat lagi, dan dia mungkin merasa hilang, merasa tersakiti. Bukannya lebay sih, enggak. Cuma memang tidak fleksibel. Oke, bayangkan begini. Waktu dulu saya juga ini nggak apa-apa yang ceritain tentang saya lagi gitu. Bahwa waktu ada hero, hidup saya tuh kerjanya tuh jelas. Buat apa? Buat anak. Kenapa? Mahal. Perlu biaya medis, macam-macam. Saya perlu untuk kerja. Momen ketika hero nggak ada, itu bingung. Karena sekarang, lah, gue kerja buat apa ya? Oke, aku butuh kehidupan, istriku butuh kehidupan, tapi sebenarnya nggak butuh gede-gede amat. Disitulah kebingungan itu terjadi, kekosongan. Pasienku yang lain ada juga cerita dia selama ini mungkin hidup dapat gaji itu untuk memberikan kepada ibunya. Ibunya meninggal. Terus dia begitu dapat bonus akhir tahun, dia nangis. Karena jadinya, buat apa aku dapat bonus ini, aku nggak bisa ngasih ke orang tuaku. Disitulah aku mengatakan bahwa kita tuh sebelumnya, kalau ibaratnya Google Maps, kita punya maps tujuan. Ada nih, aku mau menuju ke sini. Terus kita dapat kabar bahwa tempat itu ternyata tutup atau udah nggak ada lagi. Maka kita perlu fleksibel mencari, ya udah kita ganti haluan. Tapi mau kemana? Kan bingung. Disitulah kalau kita nggak tahu mau ngapain, minimal kita tahu kita mau merasa bagaimana. How do you want to feel? Contoh, aku mau ke daerah pantai, ternyata pantainya lagi ditutup. Aku bingung, aduh kemana ya? Ke mall atau ke gunung atau ke pantai lain atau ke tempat-tempat kafe viral baru buka. Pertanyaan adalah gini, kalau kita bingung kita akan nanya ke diri sendiri, how do you want to feel? Aku mau merasa adem sih ke gunung. Aku lagi pengen gerak-gerak banyak lari-lari ke pantai. Aku lagi pengen nyantai nggak ngapa-ngapain, ya berarti ke dalam kafe. Nah, di situ ketika kita menanyakan how do you want to feel itu lebih ngebantu. Pada orang post power syndrome, berarti apa sih yang kira-kira dia mau rasakan? Dia mau merasa bermakna. Dia mau merasa punya power. Dan punya power ini nggak selalu berarti dia nyuruh-nyuruh orang ya. Ada beberapa memang seperti gitu yang dia tuh masih tetap pengen nyuruh-nyuruh orang, tapi saya juga melihat orang-orang baik ya, yang post power syndrome karena dia ngerasa, loh kalau aku sudah nggak menjabat lagi, aku nggak bisa ngebantu orang, berarti fungsiku apa dong di dunia ini? Disitulah kalau dia menyadari how do you want to feel, jadi dia bisa untuk oke, dia tetap datang ke kantor, misalnya ngebantu, tapi dia sadar kapasitasnya. Nah bagi kita yang di sekelilingnya, kita juga bisa untuk menangkap itu. Kalau yang sudah cukup dekat, mungkin kita bisa nanya kayak tadi langsung, oke nih how do you want to feel, kamu pengen ngerasa gimana. Tapi kalaupun enggak, ini tergantung kita jarak yang terjadi antara kita dan dia segimana. Kalau ternyata kita cukup jauh, ya sudah biarkan saja dia melakukan apapun di situ selama nggak mengganggu kita. Tapi kalau dekat, seperti halnya orang berduka lainnya, kita bisa untuk duduk mendengarkan dan nggak ngejudge. Itu aja. Kadang-kadang ini ya, orang yang mengalami rasa sakit, mereka tuh cuma butuh untuk menyampaikan rasa sakitnya. Itu aja. Jadi ketika dia udah cerita begini-gini, kita nggak usah nyuruh bersyukur atau apa, dia tahu kok. Ya, bahkan kita nggak usah bilang, Bapak cari aktivitas Pak, nggak usah, dia tahu kok. Dia kadang cuma butuh untuk didengarkan dan kita memvalidasi itu. Udah kapasitas sampai situ saja. Dan kalau misalnya memang kita melihat ada tanda-tanda, wah ini kayaknya butuh bantuan lebih, kita refer ke seseorang yang mungkin bisa lebih untuk membantu itu memfasilitasi. Begitu kira-kira. Menarik ya. Jadi ya kita harus melihat dari berbagai sisi kali ya dok ya. Nggak cuman serta-merta melihat dari satu sisi terus kita judgment. Itu ya tadi ya. Don't judge itu yang paling penting. Oke, Sobat Pos dan Sobat Tumbuh sudah makin banyak juga yang sudah hadir di Teams Live event ini. Tadi seru, sudah banyak pertanyaan yang juga kayak saya keluarkan mungkin mewakili dari rekan-rekan, tapi sebelum kita membacakan kepada pertanyaan yang sudah ada di chat box, mungkin kami ingin menyampaikan juga sekali lagi ya, kita kalau melihat lokasi ini cukup menarik ya dok ya, menjadi satu corner atau sudut yang kemudian bisa jadi rileks nih buat rekan-rekan pekerja. Jadi kami pengen sampaikan sekali lagi bahwa kepada seluruh Sobat Pos dan Sobat Tumbuh yang kebetulan nih ada di sekitar lingkungan kantor perusahaan gas negara, Pertamina Gas Negara di Ketapang. Jadi silahkan boleh dengan sangat untuk hadir mengunjungi Growth Corner yang berada di Gasing, lantai mezanin di kantor pusat PGN. Nah di sini kita bisa lihat ada buku-buku yang juga sudah disiapkan oleh Sobat
Growth Corner atau Sobat Tumbuh. Di sini ada koleksi board games juga yang ada dan boleh untuk dimainkan, boleh untuk dibaca tanpa dikenakan biaya atau free. Nah, menarik ya. Jadi di sini juga koleksinya cukup menarik. Salah satunya koleksi tentunya buku-buku yang sudah ditulis oleh Dr. Andreas dan juga yang sudah direview oleh acara-acara yang Growth Corner ini sudah siapkan. Jadi boleh ke sini, nanti ada formnya yang akan disiapkan dan juga ditampilkan oleh panitia. Langsung aja ke sini untuk langsung merasakan gimana nih vibes-nya. Di sini rame ini maksudnya artinya dalam hal kondisinya teman-teman. Jadi enak banget kalau teman-teman butuh ruangan, butuh untuk baca, untuk mungkin menyendiri gitu atau butuh hal-hal yang lebih nyaman gitu ya bisa ke sini. Oke, kita langsung masuk Sobat Pos dan Sobat Tumbuh. Kita bisa bacakan pertanyaan satu persatu. Oke, sebagaimana yang sudah disampaikan, jadi nanti kepada penanya terbaik yang mungkin akan dipilihkan oleh panitia akan mendapatkan souvenir ataupun hadiah dari PCU dan juga Growth Corner. Mungkin yang pertama, ini dari Subholding RNP dari Bapak atau Ibu Muhab ya. Izin bertanya Dok Andreas, mungkin ini pertanyaan ke Dr. Andreas. Saya juga kehilangan ayah saya di tahun 2021. Perasaan itu sering muncul, tiba-tiba sedih, tiba-tiba menangis jika perasaan itu muncul. Perasaan yang menghubungkan yang menjadi alarm bagi saya. Saya senang akan perasaan itu, memang membuat sedih sih, tapi mengingatkan saya sama beliau. Menurut dokter, is it normal? Kemudian atau ini menjadi sesuatu yang I can do more agar alarm itu lebih intens. Menarik ya. Jadi dia berduka tapi itu hal yang menyenangkan ternyata buat yang bersangkutan. Boleh tanggapannya Dok? Oke, aku jadi teringat dengan salah satu pertanyaan juga waktu aku bedah buku tuh ada yang tanya gini, Dok, aku tuh punya jadi kayak ketakutan dengan suara ambulans. Karena dulu itu ibunya dibawa dengan ambulans terus ya akhirnya tidak terselamatkan. Jadi itu setiap kali ambulans suaranya bunyi dia tuh langsung ngerasa deg-degan. Problemnya tuh waktu itu lagi masa-masa COVID tuh, dimana kan ambulans tuh bunyi terus ya di mana-mana. Jadi dia ngerasa terusan ke-trigger. Dan waktu itu COVID-nya udah lewat, kami lagi bedah buku, dia pun ngerasa kadang ketika waktu itu lewat masih itu ada perasaan itu. Dan aku bilang begini, otak kita tuh selalu mengasosiasikan, menghubungkan satu hal dengan hal lain. Ambulans dihubungkan dengan sesuatu yang negatif, yang menakutkan. Aku mencoba untuk melihat begini, bagaimana kalau kita melihatnya begini, bunyi sirene ambulans adalah cara ibu kamu menyapa kamu. Gitu. Nah, kalau dalam ini ada satu, aku lupa nih istilahnya, tapi ini salah satu tekniknya Carl Jung, mengatakan bahwa pokoknya semesta itu selalu berkomunikasi dengan kita. Itu yang kita bilang tolong berikan tanda. Kadang-kadang dalam kayak gitu. Dan seringkali orang tuh menemukan tadi tanda-tanda itu. Misalnya aku lagi pergi satu tempat, terus tiba-tiba melihat sesuatu teringat akan hero, teringat akan papa. Itu aku menganggapnya, oh ini nih cara semesta menyapaku, cara papa menyapaku. Karena kan nggak bisa nyapa langsung ya. Jadi melalui tanda-tanda seperti gitu. Jadi nggak berubah kejadiannya, yang berubah cuma gimana kita menjudge itu. Dalam hal ini sih menurutku nggak apa-apa. Kalau tadi muncul perasaan tersebut, biarkan kangen itu muncul, ingatkan duka itu karena kita mencintai seseorang. Justru tadi khawatir kalau suatu saat kita melihat itu lagi dan nggak muncul tuh perasaan kangen tersebut. Kita juga nggak mau kalau seperti itu ya. Gitu. Terima kasih pertanyaannya. Bagus ya Dok ya. Benar nggak kalau disampaikan gitu balik lagi ke mindset kita Dok? Betul ya. Jadi kita harus set mindset kita sebagaimana mungkin kita bisa membuat diri kita juga lebih berharga gitu ya. Terima kasih Dok Andreas. Mungkin pertanyaan kedua ini boleh ke Mbak Wido ya, bisa menjawab. Pertanyaannya simpel, kenapa mencuci piring kalau kita bisa berbelanja untuk melalui duka? Boleh disampaikan kira-kira tanggapannya gimana Mbak Wido? Karena pertanyaan simpel, jawabannya juga simpel. Berbelanjalah, check out lah, berbelanjalah kalau memang itu membuat tadi ya dokter ya, kita bisa lebih acceptance, bisa lebih mindful, memaknai sebuah duka sehingga kita bisa moving on ya, berjalan bersama duka tersebut, duka tersebut tidak menjadi menyakiti kita lagi gitu. Belanja, kakak, gas. Selama punya saldo ya. Jangan sampai kemudian jadi hal atau masalah baru nih. Nah mungkin itu spill juga dari buku ya Dok atau Mbak Wido bahwa tadi kenapa mencuci piring, baca deh bukunya itu seru banget. Berbicara tentang sabun, berbicara tentang sisa makanan di dalam suatu piring, genangan air betul ya.
Pokoknya Tapi ada tutorialnya Kak di situ. Iya, Di buku ini ada tutorial mencuci piring. betul, tutorial yang dimaknakan lebih. Tapi kita nggak akan spill di sini, silahkan baca bukunya masing-masing. Setuju ya dok ya? Oke, pertanyaan berikutnya ini sudah 50 pertanyaan lebih, wah luar biasa. Saya mungkin sebutkan lebih cepat lagi. Ini ada Bapak Wisnu dari KPB, Dr. Andreas izin bertanya bagaimana sebaiknya sikap kita dalam menghadapi duka sebagai atasan, karena kalau kita merasa down pasti akan dicap mental tempe. Begitupun sebaliknya, kalau menjadi bawahan menghadapi duka nanti kita malah dicap baperan, selain dengan cara berempati tentunya. Wah, Berat ya? berat nih. Tapi saya senang karena ini kan jadi suatu area baru yang emang saya nggak banyak gitu bertemu dengan ini. Oke, menarik. Kalau untuk ini, saya akan ngambil jalan tengah ini. Tadi kita udah bilang bahwa nggak apa-apa, berduka itu nggak apa-apa. Tapi ingat konteksnya itu ada. Oke, untuk ini aku mungkin akan sedikit bawa teori ya. Ada konsep dari Carl Jung, konsep itu namanya persona. Jadi persona itu adalah topeng sosial yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau orang-orang bilang bahwa ya nih aku hidup tuh pakai topeng. Dalam konsep persona justru dikatakan ya emang kita pakai topeng. Justru topeng itu harus ada. Karena kalau nggak ada, kita bakal bingung, orang lain bakal bingung. Makanya kan aku datang ke satu tempat sebagai dokter, aku pakai mungkin baju dokter, aku pakai nemtek, mungkin karyawan menggunakan nemtek. Itu kan persona kita. Kalau nggak pakai itu, orang jadi bingung ini siapa. Nah, dalam tempat kerja pun kita punya persona masing-masing. Ketika saya lagi ketemu sama pasien, persona saya adalah dokter. Persona dia adalah pasien. Jadi, boleh nggak saya curhat sama orang? Jangan, karena kamu lagi jadi dokter. Tapi kalau saya nanti pulang ke rumah, ngobrol sama istri saya boleh curhat. Ketika ngobrol sama teman, saya boleh curhat. Karena persona saya bukan persona seorang dokter di situ. Nah, di sini, dalam suatu sistem sosial, persona atasan itu memang pasti ada. Dan memang benar, mungkin nggak harus berarti atasan yang nggak boleh mental tempe atau menye gitu ya. Cuma artinya, jadilah seorang yang bisa memimpin. Artinya ya jangan sampai atasan malah breakdown, nangis gitu kan, malah nanti bawahannya bingung. Begitu. Artinya berperanlah sesuai dengan peran sosial yang harusnya waktu itu dipenuhi, yang paling cocok saat itu. Jadi mungkin bisa itu, dia mesti untuk tetap tangguh ketika berhadapan sama anak buah. Tapi ketika lepas dari situ jangan lupa lepaskan persona tersebut dan kita get in touch dengan diri sendiri. Kita mengenalin kenapa ya tadi aku ngerasa gini. Kalau mau nangis, nangislah. Tapi jangan di depan orang banyak. Nah sama juga menjadi seorang karyawan ya, dalam hal ini kan mungkin subordinat gitu, bawahan. Dia juga memiliki persona juga. Personanya gimana ya, dia perlu untuk menurut, ngikutin instruksi dari atasannya. Dia kesel mungkin, boleh nggak kesel? Boleh, tapi jangan ditunjukkan. Karena ini masih dalam sebuah sistem. Kalau mau kesel ya setelah itu. Kesalnya lebih bagus kalau disalurkan dalam bentuk yang lain. Olahraga misalnya, dalam bentuk dia nyanyi. Itu karena itu salah satu cara yang bagus. Jadi kita ngebalance-nya demikian. Artinya tadi, kita memang nggak bisa jadinya bahwa lagi aku sebagai dokter, terus aku tiba-tiba depan pasien nangis. Kenapa nangis dok? Ya kan saya lagi berduka, kamu nggak boleh ngejudge saya. Nggak bisa, kita punya tanggung jawab sosial ketika kita berada di situasi sosial. Begitulah. Jadi kalau untuk menjawab tadi, kita perlu lihat konteksnya dan kenali ini persona atau topeng apa yang lagi kita pakai. Capek nggak sih dok? Kalau lama-kelamaan kita pakai topeng terus. Betul, maka dari itu ada momen di mana kita perlu untuk refleksi, melepaskan itu semua. Dan kita menjadi diri kita sendiri. Sama kan kita pakai baju terus, ini capek nggak sih pakai baju terus? Ada momen kita perlu melepas, mengganti dengan baju lain. Waktu kita mandi kita nggak pakai semua baju ini, ada momennya. Jadi most of the time kita bakal pakai, tapi ada momen kita perlu melepas itu. Biasanya saat sendirian, saat kita refleksi. Beberapa orang ketika lagi mungkin berdoa, meditasi, itulah saat mereka ketika lagi dengan dirinya sendiri. Tuh, Sobat Pol, Sobat Tumbuh, berarti kita harus punya waktu juga untuk mencintai diri sendiri ya, dengan refleksi kepada diri sendiri kita butuh apa sih, terus kita tentunya maknakan itu dengan baik ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari Pega Solution, ada dengan Bapak atau Ibu Muhibur. Zaman sekarang notabene-nya Gen Z yang memang sering berduka dengan finansial. Wah, jadi finansial nih Mbak Wido. Dengan kondisi tersebut bagaimana cara berdamainya ya? Maaf saya Gen milenial yang kepo dengan kondisi Gen Z. Ini juga jadi sering pembahasan ya, apalagi di lokasi perkantoran nih, di mana masih ada baby boomers, terus milenial juga masih, Gen Z sekarang sudah masuk. Nah, gimana nih kira-kira cara untuk kemudian beradaptasi atau berkolaborasi dengan rekan-rekan yang mungkin beda
generasi. Nanti Mbak Wido juga boleh tanggapi ya, pastinya dari sisi pekerjaan. Aku mungkin membahas mengenai tadi ya tentang perbedaan antar generasi itu sama tentang tadilah kecemasannya itu ya. Baik, benar nggak sih bahwa Gen Z itu lebih lemah, lebih lembek gitu. Nah ini jadi pertanyaan kan, ada yang bilang, oh generasi yang atas tuh lebih tangguh. Mungkin memang seperti itu, mungkin. Tapi ingat konteksnya memang berbeda. Oke, baby boomers, Gen X tumbuh ketika kompetisi kerja itu lagi sempit. Jadi mereka kalau dapat satu kerjaan, mereka bakal kekep kerjaan itu benar-benar sekuat-kuatnya. Mereka nggak suka, mereka tetap stay di situ. Sedangkan millennials nih ya, golongan saya, kita tumbuh tuh balance. Ada hidup nyata dan ada juga internet. Kita mulai terbuka dengan hal-hal baru. Tapi Gen Z, mereka dari awal tuh sudah terhubung dengan ujung dunia. Pembandingnya jadi begitu besar. Akhirnya mereka jadi melihat bahwa, oh peluang itu banyak. Ketika mereka jadi pindah dari satu tempat ke tempat lain, bukan karena nggak setia, tapi karena memang mereka tahunya dunia itu luas. Ini yang membuat generasi atasnya melihat kalau saya jadi kamu, saya nggak pindah-pindah. Dia nggak salah, karena dia tumbuh besar di kondisi seperti itu. Sedangkan sekarang kan kita punya kamera dari rumah, tiba-tiba bisa kita bikin konten, tiba-tiba kita bisa bikin channel sendiri. Zaman dulu nggak bisa kayak gitu. Nah ini yang membuat perbedaannya. Kita nggak bilang yang mana yang benar salah, tetapi Gen X benar pada masa dia tumbuh besar, Gen Z benar pada saat dia masa tumbuh besar pada saat ini. Nah mengenai kecemasan, benar nggak sih bahwa kecemasan finansial itu bisa bikin jadi duka? Yes, bisa. Tapi dukanya ini bukan kayak duka kehilangan, tapi lebih begini, ketika dia perlu untuk menggunakan uangnya untuk menabung, maka dia jadi berduka karena dia mungkin perlu melepaskan ya impian dia tentang lanjut pendidikan lagi. Beberapa orang yang mungkin jadinya aku jadi nggak bisa untuk nyicil beli rumah karena aku harus mengurus ini. Yang jadi sandwich generation, aku jadi harus mengubur impianku untuk liburan. Mereka berdukanya karena hal tersebut. Begitu, dan ini aku kalau untuk financial management nggak bisa banyak bicara ya karena saya pun bukan ahlinya di situ. Tapi untuk kecemasannya wajar kok karena berhubungan semua dengan ketidakpastian gitu kira-kira. Mbak Wido ada tanggapan mungkin? Ya, setuju sih dengan apa namanya yang diutarakan oleh Dr. Andreas bahwa setiap generasi itu punya apa ya tantangannya sendiri-sendiri gitu. Saya generasi milenial, saya juga punya tantangan sendiri, di mana Gen Z juga punya tantangan sendiri sehingga saya tinggal menambahkan aja dokter izin berjuanglah di generasi kalian masing-masing gitu. Terima kasih. Kita punya perang sendiri-sendiri gitu ya. Punya peran masing-masing ya. Oke, kita coba cek pertanyaan lainnya dari Mbak Sinta. Perkenalkan saya Sinta dari Pepsi, izin bertanya bagaimana cara kita menyadari bahwa sebenarnya hati kita berduka. Tapi kita merasa baik-baik aja nih dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Tapi sebenarnya ada luka mendalam yang menjadi sebuah trauma yang kita tidak sadari secara langsung. Oke, wah menarik nih. Menyadari atau enggak. Sebenarnya cara termudah untuk ini adalah kita melihat hubungkan dengan kondisi fisik. Misalnya, dari mana kita tahu kita lagi sakit gigi atau enggak? Bingung ya kan? Karena coba jelaskan sakit gigi itu gimana? Ya sakit. Tapi kita bisa tahu kita sakit gigi karena kita membandingkan dengan kondisi kita sebelumnya. Kita nggak bisa bandingin dengan orang lain. Oke? Yang aku tahu adalah kemarin-kemarin sih daerah sini nggak sakit kalau ditekan. Kok hari ini sakit? Itu sakit gigi. Sakit kepala juga sama. Kemarin-kemarin sih enggak. Jangan-jangan berduka juga seperti itu. Kita melihat pattern. Kita melihat bahwa sebelumnya kalau aku melewati tempat ini aku nggak apa-apa. Tapi kok sekarang melewati tempat ini jadinya ada perasaan nggak enak ya. Nah itu mungkin kan berarti ada triggers itu tuh. Tapi lagi-lagi nggak semua sakit harus langsung ditangani. Kita perlu memahami dulu. Siapa tahu tadi kenapa ya ini sakit? Oh ternyata gara-gara abis kita menggigit sesuatu yang keras. Nggak harus berobat, cukup biarkan istirahat aja. Sama juga ketika kita misalnya tadi melihat, bahkan ini ada orang yang melihat temennya liburan terus dia jadi berduka. Kok aku nggak bisa kayak gitu ya, dulu aku tuh pengen tuh bisa ke Eropa, itu kan berduka juga. Tapi setelah dia menyadari itu, oh ya sudah memang ini bukan battleku saat ini, aku butuh untuk menabung dulu, untuk itu nggak apa-apa. Nah jadi cara adalah dengan kita membandingkan dengan diri kita biasanya. Situlah journaling bisa ngebantu, latihan mindfulness, bahkan ngobrol dengan teman itu satu cara untuk kita melihat pattern yang berbeda tersebut. Begitulah kira-kira. Dok mau agak sedikit nambahin dulu ya Kak ya. Kalau kita selesai berduka tuh ya dok, di buku ini juga dibahas sih. Cuman saya pengen tahu dari dokter Andreas langsung, kita kadang suka merasa bersalah gitu. Kalau kita pengen bahagia setelah berduka, bahkan habis berduka kita tertawa aja tuh kita merasa bersalah gitu dok. Gimana dok?
Wah, itu mungkin banget terjadi, sangat-sangat mungkin. Lagi-lagi kau kan lihat konteksnya, oke? Anggap lagi nih, ketika misalnya aku baru kehilangan anakku, terus boleh nggak aku senang-senang karaokean? Boleh, tapi kapan? Kalau anakku dimakamkan jam 12, aku jam 3-nya udah karaokean, kok kayaknya ada yang salah ya? Salahnya dalam artian, ini kamu nggak sesuai nih. Tapi kalau aku karaokean yang mungkin 1 bulan kemudian, masih lebih bisa dimengerti. Nah, kadang-kadang yang susah adalah gini, kita ada semacam ekspektasi tentang kata harus. Harusnya aku begini nih, harusnya aku nangis, harusnya aku nggak boleh senang-senang. Jadi kita perlu untuk menyadari tentang kata harus ini. Lalu tadi lihat konteksnya. Karena gini juga, ada ini menarik, ada pasienku yang beberapa nih bahkan nggak cuma satu cerita, dia kehilangan seseorang, tadi kehilangan kakeknya, ada yang kehilangan omnya, ada yang kehilangan saudaranya. Terus ketika dia untuk meninggal, dia nangis, dia bilang saya sedih 1-2 hari, habis itu udah saya biasa-biasa lagi. Dimarahin dong sama keluarganya. Kok kamu udah biasa-biasa lagi sih? Harusnya kamu sedih. Nah, dia juga jadi mikir, dok apa benar ya harusnya aku sedih? Nah, situ aku perlu nanya kan konteksnya gimana? Ini misalnya omnya, kamu sedekat apa sama om kamu? Ya nggak terlalu kenal sih. Jadi make sense kan gitu. Atau misalnya ini bahkan adiknya gitu. Emang kamu hubungan sama adik gimana? Ya saya kan udah lama di luar kota, terus juga sering berantem gitu. Jadi mungkin jadi make sense begitu. Jadi akhirnya kita menyadari bahwa oh nggak apa-apa perasaan itu memang sesuai dengan konteksnya. Yang sering tadi bahwa ada suatu anggapan aku tidak boleh bahagia, aku harus sedih. Aku nggak enak kalau dilihat orang-orang. Nah itu yang kadang-kadang jadi bebannya seperti gitu. Cara untuk melatihnya sih gini sih ya, aku akan mengajak untuk melihat, anggaplah hidupmu di copy paste ke orang lain. Contoh, anakku meninggal. Habis itu aku merasa, oh kalau aku 6 bulan dari sejak meninggal aku jalan-jalan ke luar kota atau luar negeri, salah nggak ya? Aku kan mengajak untuk membayangkan, anggaplah kamu punya seorang teman yang sangat dekat, punya anak, anaknya meninggal, 6 bulan kemudian dia tiba-tiba pergi ke Jepang misalnya. Kamu bakal menilainya gimana? Ya kalau aku pikir, ya nggak apa-apa sih, kan udah 6 bulan juga, kan dia berhak bahagia juga. Lakukanlah itu. Tapi seandainya nih ya, anaknya dimakamkan jam 3, besoknya dia langsung tuh liburan gitu, liburan pindah-pindah 7 negara. Ya aneh juga sih, jangan lakukan itu. Nah jadi kita juga punya kompas kita sendiri. Ya, makasih dok. Itu yang dimaksud empati bukan sih? Betul, kita membayangkan di kondisi orang lain seperti apa. Copy paste gitu ya, bagaimana perasaan kita. Oke, ini mungkin ada 2 pertanyaan yang kurang lebih mirip dok, jadi mungkin bisa disampaikan. Mungkin yang pertama terkait dengan dok, saya juga belum lama ini mengalami kehilangan papa saya. Sejak papa saya meninggal, saya justru jadi sulit menangis dan menjadi mati rasa. Saya seperti kehilangan sparks dalam menjalani aktivitas sehari-hari, bahkan kehilangan minat pada hobi saya sebelumnya. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa kembali ceria dan bersemangat kembali? Ini sebenarnya ada 2 pertanyaan yang mirip dan dua-duanya terkait dengan bagaimana caranya untuk healing gitu ya. Nah, baik, wah ini menariknya karena tadi ada salah satu kondisi yang kita bilang tuh namanya diagnosis klinis depresi. Salah satu ciri khas dari depresi adalah anhedonia, yaitu dia tidak bisa menikmati lagi hal-hal yang dia sukai. Dari kata hedon, lalu anhedonia adalah tidak bisa merasakan hedon tersebut. Nah, tapi kalau mengalami itu, belum tentu loh artinya depresi. Cuma artinya ada penjelasan untuk hal tersebut. Biasa tadi otaknya mungkin merasa bersalah atau otaknya mungkin nggak bisa memproses itu. Maka apa yang bisa dilakukan? Aku tetap menyarankan untuk go out dan tadi perluas vessel kita, perluas kontainer hidup kita, ketemu, mencoba hal-hal baru. Dan setiap ada pikiran, kita tangkap dulu pikiran itu. Aku nggak terlalu suka dengan istilah mengusir pikiran atau kita mengubah pikiran jadi positif. Kita tangkap dulu aja, kita kenali. Apa sih pikiran yang muncul? Ya tadi seringkali misalnya lagi menjalankan hobi, mungkin dia hobinya main tenis. Pas lagi main tenis ngerasa nggak enjoy, kita tangkap apa sih pikirannya? Jangan-jangan tadi pikirannya, kok kamu malah main tenis sih? Harusnya kan kamu begini. Nah itulah yang membuat dia jadi nggak mengizinkan dirinya bahagia. Nah ini bisa dilakukan secara mandiri dengan journaling, dengan mengenali perasaan tersebut. Intinya kita listen to your body, dengarkan tubuh kita sendiri. Nah dalam kondisi yang mungkin lebih berat itulah mungkin bisa bantuan dari psikiater atau psikolog untuk membantu mengurai pikiran yang tadi kusut itu. Begitu. Jadi kalau ditanya apakah
wajar seperti itu, aku cukup sering menemukannya. Dan itu salah satu cara tubuh kita untuk melindungi diri. Menarik ya. Jadi gini, sekarang bayangkan gini aja. Tanganku sakit nih ya. Lalu ada dokter yang menyuntik obat supaya tanganku nggak sakit. Tapi obat ini saking kuatnya, bukan cuma rasa sakit yang hilang. Megang juga nggak berasa, panas nggak berasa, kebas semua. Sebenarnya kan kalau secara, misalnya aku ke dokter, dok tangan saya jadi kebas. Terus dia bilang, loh sekarang nggak sakit kan? Iya sih, nggak sakit. Tapi perasaan lain hilang. Itu yang terjadi pada orang yang mengalami suatu trauma. Kadang-kadang tadi otaknya ini jadi ngeblok rasa sakit, rasa kecewa, tapi terlalu ekstrim sampai semua perasaan lain ikutan diblok juga. Termasuk joy, termasuk rasa syukur. Itulah dia ngerasa kayak kok aneh rasanya. Begitu. Ini juga pertanyaan yang tadi saya bilang relate ya. Saya baru kehilangan orang tua juga dan sampai detik ini kehidupan saya terasa hambar. Tidak berarti dalam segala aspek. Merasa tidak berarti dalam segala aspek. Tidak berharga, hanya menjalani dan sudah tidak ada ambisi. Bahkan antusias dalam melaluinya seperti sebelum kehilangan. Semuanya datar, saya tidak merasa punya tempat untuk pulang maupun bernaung. Saya menerima kehilangan tapi kehidupan saya udah nggak normal. Gimana tuh dok? Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Saya menerima kehilangan tapi hidup saya sudah nggak normal. Mungkin begini, hidup saya sudah tidak seperti dulu lagi. Oke, kenapa? Karena normal atau enggak itu berubah dari waktu ke waktu. Ini yang kita lupa. Oke. Contoh, waktu saya sekarang nih orang melihat saya dengan rambut panjang begini, ini Andreas normal begini. Tapi kalau tanya teman-teman saya waktu saya pendidikan, Andreas yang normal beda lagi. Saya yang nanti 30 tahun lagi mungkin ubanan itulah Andreas yang normal. Nah, proses duka adalah menyadari bahwa sesuatu itu berubah dan memang enggak akan seperti dulu lagi. Ini yang saya sering sampaikan kepada pasien yang dok saya pengen kayak dulu lagi. Jangan-jangan nggak bisa. Karena perubahan sudah terjadi. Tetapi balik lagi, how do you want to feel? Aku pengen merasa berharga. Kayak tadi ada seorang pasienku yang dia pengen ngebantu orang tuanya yang meninggal. Sekarang dia bingung dengan uang bonus ini dia gimana. Saya tanyakan, how do you want to feel? Aku mau merasa berguna bagi orang. Aku mau merasa berbakti. Maka gunakanlah uang itu untuk melakukan hal yang agak-agak mirip. Dia nyumbang panti asuhan. Begitu. Oke? Karena dia mau merasa demikian. Akhirnya dia juga jadi ngebantu teman-temannya. Kalau dia melihat buat temennya kayak ada yang kesulitan gitu, dibantu sama dia. Itulah cara dia untuk tadi bermakna itu. Karena kalau orang yang aku pengen merasa bermakna, aku pengen ngebantu orang, kita suruh pakai uangnya buat jalan-jalan. Ngerasa bersalah dia pastikan akan ngerasa jalan-jalan kok nggak happy, harusnya uang ini bisa dipakai buat yang lain. Nah itulah how do you want to feel. Maka buat tadi penanya, aku akan mengajak untuk kita mengenali how do you want to feel. Nah kalau kita tahu, kita arahkan ke situ dan ini bukan satu pilihan ya. Contoh, aku mau merasa sehat. Banyak caranya, enggak cuma dengan aku nge-gym, enggak cuma dengan aku istirahat yang cukup. Itu kan multiple. Memilih minum yang mungkin gulanya kurang, aku milih untuk banyak jalan kaki, aku milih untuk olahraga. Jadi pilihan-pilihan banyak itu. Yang penting kita tahu tujuannya ke situ. Nah ketika tujuan awalnya hilang, kita perlu untuk refleksi dulu dan menentukan, oke, tujuan berikutnya kemana ya? Kadang-kadang tadi seperti yang teman kita sampaikan ini, dia merasa kehilangan tujuan. Saat itulah mungkin kita bisa menemukan tujuan itu dengan kita ngobrol dengan orang-orang yang pernah mengalaminya, mungkin konsultasi dengan ahlinya atau tadi dengan ngebaca-baca buku, bahkan scrolling sosial media. Jadi salah satu cara kita menemukan makna. Siapa tahu jadi, aku pengen mencoba ini deh, aku pengen mencoba ini. Itu salah satu cara kita untuk meluaskan kontainer hidup. Gitu. Tapi caranya masih beda-beda. Pasti beda-beda dan ingat, kalau bisa ya jangan bertujuan aku pengen kaya dulu lagi. Oke? Masa lalu sudah tidak ada. Oke, kita nggak hidup di masa lalu, adanya sekarang adalah masa sekarang. Begitu. Oke, terima kasih Dok Andreas. Sekarang ke Sama. pertanyaan berikutnya dari PHE, dari Mas Adi. Ini buat Mbak Wido nih. Menurut Mbak Wido sebagai seorang yang pernah struggling di kantor akibat kedukaan, apa yang dibutuhkan dari perusahaan dan orang-orang yang ada di kantor atau mungkin seperti support sistemnya ya untuk membantu proses melewati grief tadi dengan lebih baik? Oke, terima kasih. Kalau dari saya tuh yang paling ngebantu pertama, saya diberikan cuti, diizinkan untuk cuti, di mana waktu itu karena di luar kota kan ya kejadiannya, jadi kalau dari aturan perusahaan hanya 2 hari kalau nggak salah, tapi saya diperbolehkan seminggu dan memang sisa hak cuti saya masih ada gitu, jadi saya gunakan. Oke. Yang namanya
dukaan karena meninggal itu kan memang apa ya, dadakan gitu ya. Jadi di mana teman-teman saya yang lainnya satu tim tuh mensupport, membantu kayak Mbak yang ini udah aku handle aja atau enggak Mbak ya udah nanti yang ini biar aku kerjain dulu gitu sebisa aku. Tapi saya juga tidak menutup diri apabila terjadi maksudnya apabila mereka mau bertanya saya tetap bilangnya nanti di jam segini ya kalau mau tanya yang apa gitu. Itu tetap saya lakukan. Kemudian dari atasan juga menyadari bahwa duka itu tidak secepat itu gitu. Kadang-kadang di jam-jam kerja sempat juga ke toilet. Ada ruang-ruang tertentu, kadang ini wah setengah jam nih nggak balik gitu. Cuman pasti tahu dan tapi benar yang seperti yang dikatakan Dokter Andreas bahwa itu tidak bisa berlarut-larut di situ gitu, bahwa kita punya tanggung jawab. Tidak kita pungkiri bahwa kita masih butuh gaji, masih butuh pekerjaan. Jadi selesai kira-kira waktu itu sebulan atau kurang lebih sebulan lah ya. Tapi intensitasnya makin lama saya makin udah bisa bekerja dengan baik lagi ya udah dan balik lagi ke harusnya memang seperti itu, tidak terlalu lama, juga tidak menjadikan itu sebagai bahan alasan ya balik ke situ. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. Makasih Mbak Wido. Benar nggak kalau saya sampaikan ya Mbak Wido atau Dok Andreas, bersyukur itu salah satu bentuk untuk menjadi stress release kita? Aku jawab singkat, yes, bisa. Cuma definisi bersyukur kita kadang-kadang suka salah. Oh gitu ya? Salahnya gimana? Bersyukur itu kadang-kadang kita dipaksa mengabaikan semua yang negatif dan cuma fokus ke yang positif. Oke? Anggaplah begini ya, misalnya yang sering dengar nih orang mengalami kecelakaan. Bersyukur kamu masih hidup, tapi mobilnya hancur. Masa disuruh bersyukur dengan kayak begitu gitu kan? Kan seolah-olah udah gak usah lihat mobilmu yang hancur. Nah, bersyukur artinya sebenarnya yang bagus adalah kita mengakui hal buruk terjadi dan pada saat bersamaan ada hal baik juga yang masih terjadi. Jadi kita melihat secara utuh, bukan tutup mata doang. Begitu. Misalnya aku naik kendaraan umum terus terlambat, ketinggal. Udah bersyukurlah karena masih ada yang berikutnya bakal muncul. Tapi tetap kita mengakui tadi kamu terlambat loh. Gitu. Nah jadi yang utuh seperti gitu. Makanya kita suka kesel karena tadi ketika orang ngomong bersyukur seolah-olah udah kamu tidak boleh berpikir negatif sama sekali. Begitu. Aku juga kadang nyuruh pasien buat bersyukur, tapi aku ingatkan dulu perasaan nggak bersyukurmu itu juga valid. Perasaan marah-marah itu valid juga. Begitu kira-kira. Jangan terus mengabaikan perasaan yang tadi ya. Betul. Ada tambahan Mbak Wido? Cukup. Cukup ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Oh tadi mungkin menanggapi sedikit Dok. Berarti kan sekarang banyak juga ya. Ih kamu mah masih untung. Paling kesel tuh kalau curhat. Ih kamu masih untung. Kalau aku mah dulu gimana gitu ya. Itu gimana Dok? Nah itu kita nyebutnya tuh Pain Olympics. Jadi kayak apa kompetisi rasa sakit. Dan itu ketika orang mengatakan demikian, nggak apa-apa. Biarkan dia seperti itu. Oke. Kita cukup berikan data dan aku sering begini juga nih, ini supaya kita nggak terlalu cepat ngejudge ya. Aku dalam buku juga menuliskan gini, ketika orang memberikan saran pada kita, dia cuma mengatakan kalau aku di posisi kamu, ini yang bakal kurasakan. Misalnya aku kehilangan, ada orang bilang, ya udah kamu kan nanti bisa punya anak lagi, misalnya gitu. Wah itu kan kok gini ngomongnya, tapi kalau aku coba untuk berjarak dari perasaan tersebut, oh dia cuma mengatakan, Andreas, kalau aku di posisi kamu, aku merencanakan punya anak lagi. Kan jadinya, oh ya sudah, tinggal bilang, oh, oke makasih, selesai. Nah sama tadi, orang dengan suatu masalah tertentu, terus ngomong, ya kamu masih mending. Dia cuma membayangkan, kalau aku di posisimu, aku merasa ini lebih mending deh daripada aku saat ini. Udah gitu aja. Makanya kita bilang, oh ya izinkan dia kayak gitu, cukup ucapkan, oke terima kasih, selesai. Gak ada perlunya lah kita untuk berkompetisi untuk hal seperti gitu. Plus ingat jangan sampai kita yang malah kayak gitu. Benar. Betul ya, itulah pentingnya empati tadi ya Dok ya. Kita menanggapi orang yang lagi berduka, tentunya kita berempati lah ya. Gimana kalau kita ada di posisi orang tersebut. Pertanyaan berikutnya dari PHR Regional 1. Selamat sore, terima kasih Dr. Andreas atas materinya yang menarik. Izin bertanya, banyak orang yang merasa duka bukan hanya kehilangan orang tercinta, tetapi juga karena tekanan ekonomi, terlilit hutang, dan lain sebagainya. Seringkali hal itu memunculkan perasaan tidak berdaya.
bagaimana caranya untuk sehat, menerima, dan berdamai dengan perasaan tersebut. Oke, terima kasih. Nah, kita sepakati ya bahwa tadi kan duka ini adalah kehilangan sesuatu. Jadi ketika orang dengan masalah keuangan, masa sih dia berduka? Yes. Dia berduka kita bisa anggap gini, ketika misalnya anggaplah aku punya impian. Sebelumnya nih, sebelum saya menjadi psikiater yang klinis gitu yang kerja terus-terusan, tadinya saya berencana mau menjadi dosen sebenarnya. Saya suka ngajar. Jadi saya mikir mau kembali ke kampusku dan ngajar. Tapi setelah ayah meninggal, aku perlu untuk mengumpulkan uang untuk hidupi keluarga. Maka aku punya anggapan, ada nih versi Andreas yang dosen dan versi itu meninggal. Iya kan sebenarnya kan? Karena aku nggak bisa menjalani itu. Wajar dong kalau aku berduka. Gitu. Nah di sisi lain, aku jadi perlu menyadari bahwa aku punya kesukaan tadi untuk mengajar. Aku jadi mengajar dengan cara lain, dengan bikin konten, dengan menulis itu caraku buat mengajar. Jadi mungkin satu sosok ini sudah meninggal, yang tadi sosok lain dari diriku, tapi aku masih bisa menjalankan. Mirip kan dengan tadi ada seorang yang meninggal, dan kita mungkin merasa hilang, kita mencoba untuk mengisi itu. Nah kalau tadi ini masalah tentang masalah finansial jadi merasa berduka, kita coba sadari, ini versi diriku yang meninggal ini yang mana sih? Jangan-jangan yang mau kuliah S2 di luar negeri, jangan-jangan yang pengen untuk jalan-jalan, yang jangan-jangan pengen buka bisnis. Nah kita perlu nyadarin, oh ya sosok ini tuh meninggal. Lalu kita beradaptasi dengan cara melihat how do you want to feel. Begitu kira-kira, balik lagi. Semuanya balik lagi. Oke, menarik. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Wulan, PGN.com. Ini mungkin ke Mbak Wido dan Dr. Andes. Keduanya mungkin Mbak Wido boleh mendahului ya untuk menjawab. Dokter boleh kalau mau minum kopi gasingnya terlebih dahulu. Sekalian promosi. Masuk Pak Eko gitu ya. Oke, dari Mbak Wulan, bagaimana caranya merespon jika lingkungan terdekat sedang berduka atau bersedih namun atas duka tersebut kita belum pernah mengalaminya. Sehingga kita, bagaimana kita caranya sampai tidak salah merespon nih kepada orang yang sedang berduka. Oke, untuk ke kondisi tersebut, menurut saya balik ke yang tadi lagi, orang yang berduka itu tidak untuk diberikan banyak saran ya dokter ya, karena mereka tahu mereka harus bagaimana. Sebenarnya yang mereka butuhkan adalah mungkin menemani, cukup menemani dan mendengarkan apa yang mereka mungkin sedih. Kalau mereka nangis ya udah temenin, kasih tisu gitu. Terus kalau mereka mau ngobrol ya obrol. Kadang-kadang obrolannya tidak harus tentang terkait duka tersebut, cuma mungkin ngobrol tentang yang lain gitu, tentang yang lebih ringan. Paling itu sih, kalau memang belum pernah ya. Kalau udah pernah memang beda lagi ceritanya. Cuma kalau belum pernah, cukup itu karena orang yang berduka, orang yang sedih itu hanya butuh untuk ditemenin. Terima kasih Mbak Wido. Ada tambahan dokter? Aku setuju banget, memang caranya seperti itu. Yang kita bisa juga eksplor adalah apa yang membuat itu penting bagi dia. Ketika kita tahu kenapa itu penting bagi dia, kita bisa berempati dengan membayangkan kalau aku di posisi dia, kira-kira ini mirip apa ya. Contoh, aku pernah sebagai psikiater, aku ketemu dengan banyak pasien. Kadang-kadang ada cerita yang aku nih ngerasa, entar ini aku kok gak nyambung. Misalnya dia bilang, dok aku kemarin war tiket K-pop kalah. Dia nangis. Saya kan gak ngikutin K-pop, jadi kayak, duh gak nyambung. Tapi aku coba untuk nanyain, oh oke apa yang membuat itu penting? Ternyata, ya dok karena dia ini jarang datang ke Indonesia. Dan ini benar-benar ini saya sempatnya sekarang, budgetnya adanya sekarang. Jadi aku membayangkan, oh mungkin ini sama kalau ada pameran Doraemon datang ke Indonesia, pas budgetnya saya ada, waktunya ada, nggak dapet tiketnya. Jadi kalaupun kita nggak pernah merasakan dukanya yang seperti itu, paling nggak kita tahu perasaannya itu seperti apa. Begitu, itu cara kita berempati. Dengan menanyakan, apa yang membuat itu penting buat kamu? Itu salah satu bentuknya ya, menanya balik. Menanyakan, dan biarkan dia bercerita gitu kan. Iya. Itu yang dikutip salah satu kalimat atau mungkin yang dikutip dari buku juga ya, jangan membandingkan duka ya. Dan juga jangan mengajarkan orang tentang berduka. Itu ada di buku. Pokoknya Sobat Pol, Sobat Tumbuh kalau tertarik nih jangan sampai kelewatan baca bukunya, ini menarik banget. Saya sebagai orang yang mungkin juga belum merasakan belum relate terkait dengan apa yang di buku, tapi saya jujur baca bukunya sampai menitikan air mata sih, karena memang tadi ya baca bukunya di keheningan sendirian terus kayak memaknai, oh iya mungkin saya juga harus prepare untuk menghadapi duka yang mungkin kita nggak tahu nih, barangkali besok, barangkali masih jauh juga.
Oke, mungkin ini satu pertanyaan lagi. Nah, ini kebetulan pertanyaannya ada yang mirip, tapi mungkin saya ambil salah satu ya, Sobat Pos dan Sobat Tumbuh. Bagaimana dengan berduka karena kehilangan fungsi anggota tubuh? Di mana biasanya saya bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan normal, sekarang sulit untuk melakukan hal-hal simpel, bahkan tidak dapat melakukannya sama sekali. Untuk saya pribadi, saya berdamai dengan duka menghindari sendirian, karena jika sendirian sering terlintas pemikiran negatif yang membuat mental saya down, atau menyibukkan diri sendiri melakukan apa yang bisa dilakukan, yang penting tidak diam. Itu sudah tepat, jalannya seperti itu. Ya, dan begini, ada suatu aliran dalam psikoterapi, kita nyebutnya ACT, ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Ini adalah suatu teknik ketika kita sudah nggak bisa berpikir positif lagi. Contoh tadi kan, kehilangan anggota keluarga, gimana berpikir positif tentang itu. Kehilangan fungsi anggota tubuh, gimana bisa berpikir positif. Jadi kita berubah menjadi accept and commit. Acceptance itu adalah mengakui bahwa sesuatu terjadi. Udah itu dulu aja. Bahkan dengan kita mengatakan, oh iya misalnya aku punya masalah fungsi. Misalnya waktu, mungkin aku kembali nih, aku coba bayangkan, aku nggak pernah merasakan kehilangan fungsi tubuhku, tapi aku pernah mengalami waktu COVID anosmia, nggak bisa mencium bau. Dan waktu itu aku merasakan bahwa oke, aku perlu menerima bahwa memang nggak kecium apa-apa, accept. Lalu dari situ baru komit. Komit itu adalah tadi, apa yang penting bagiku. Nah, waktu aku dan istriku sama-sama kena COVID yang anosmia nggak bisa nyium, itu respon kami berdua berbeda. Aku ketawa karena lucu, istriku nangis. Karena dia sangat suka parfum dan suka memasak. Pemaknaannya beda. Beda, kalau buatku, ih lucu ya nggak nyium bau apa, tuh lihat loh dia nangis gitu. Nah jadi kan komitmen kami berdua berbeda. Komitmen dia adalah dia melatihkan, jadi tiap hari itu melatih untuk ada nyium bauan supaya tadi melatih saraf-sarafnya biar aktif lagi. Kalau aku, oh ya sudah tidak apa-apa. Nah kami berdua pun karena tadi komitnya berbeda. Nah kalau tadi kita kembalikan kepada cerita dari penanya ini, kita perlu accept menerima bahwa sesuatu itu terjadi. Itu yang kita bilang acceptance of reality. Baru setelah itu masuk komitmennya adalah apa yang penting buat kamu. Ada orang-orang mungkin yang bagi dia yang penting adalah oke, aku mau menikmati hidup, aku mau berhenti kerja, aku mau happy-happy aja. Orang lain mungkin yang penting adalah bagaimana aku tetap bisa berfungsi walaupun aku memiliki kondisi ini. Mereka berdua sama-sama benar karena jalannya bukan berbeda. Buat tadi ya dengar dari ceritanya sih sepertinya apa yang penting ya komitmennya adalah gimana tetap bergerak supaya nggak diam aja. Makanya aku bilang itu sudah benar. Begitu. Ini pertanyaan yang masih relate juga, salah satunya adalah sahabatnya kena kanker dan kehilangan kakinya. Sampai karena hal itu dia main game. Game adalah salah satu aktivitas untuk mengalihkan duka, tanda kurung sementara. Nah ini yang penting dok, sementara. Namun setelah itu trauma dan dukanya menyerang balik. Apakah bermain game tersebut bukan aktivitas yang tergolong solusi menyembuhkan? Menarik. Mandi juga bersihnya sementara ya. Kalau kita lagi panas, masuk ke dalam minimarket biar ngadem itu juga sementara. Oke. Tapi apakah artinya itu jadi nggak berguna? Gitu. Pembandingnya dulu gimana? Kalau pembandingnya antara kepanasan di luar dan kena AC di dalam, mendingan sih seperti itu. Oke, mendingan kita di dalam biar kena AC. Sama juga tadi, main game itu sementara mengalihkan, tapi pembandingnya terhadap apa? Kalau pembandingnya terhadap dia yang bengong, nggak ngapa-ngapain dan sakit, main game benar. Tapi seandainya nih, anggaplah ya, misalnya dia harusnya bisa nih untuk ke dokter, untuk kontrol, tapi dia memilih malah main game. Itulah baru salah. Jadi pembandingnya dengan apa gitu. Let's selalu lihat konteksnya. Artinya untuk pengelolaan sementara dan juga yang akan long life itu harus jalan bareng-bareng ya dok? Betul, jadi makanya aku bilang ada pasien-pasien yang dok saya kalau stres saya banyak makan, saya pesan makan enak-enak. Nggak apa-apa silahkan. Asal itu dia sadar kenapa memilih itu. Tapi kalau malah jadi pembenaran setiap kali dia pesan makan yang mahal dan enak, jadi problem. Begitu kan, jadi kita kembali lihat konteksnya itu. Oke, kebetulan nih Dok Andreas di Pertamina Group kita punya yang namanya beberapa EAP tadi ya, Employee Assistance Counseling, tapi juga ada yang dari internal nih Psycare. Kira-kira itu membantu nggak sih Dok untuk kemudian perubahan jangka panjang dari kondisi mental health-nya orang-orang yang tengah mengalami kedukaan? Aku sangat yakin seperti itu pasti akan ngebantu. Asal ekspektasi kita wajar dan bukan cuma kita ngomong di situ, tapi kita lanjutin di rumah. Karena gini, dalam sesi-sesi kayak konsultasi, employment assistance program gitu, aku akan bilang ini kayak kamu ibaratnya diajarin bikin spaghetti. Diajarin masak spaghetti. Kamu belajar, nggak otomatis jadi jago.
Cuma tahu caranya. Gimana supaya jago? Kita latihan setiap hari berulang-ulang dengan cara masing-masing. Lalu ketika kita datang lagi, bisa jadi kita datang bilang, Kak, kemarin aku coba bikin spaghetti campurin sama ini soda, ternyata nggak enak ya. Udah. Jadi kita belajar juga hal baru. Dari situlah yang kita perlukan adalah belajar sesuatu, kembali ke rumah dan jalankan di dunia nyata. Kebanyakan orang cuma berharap datang, dapat kata-kata ajaib gitu, terus keluar-keluar sembuh gitu. Jadi yang sementara dilakukan, kemudian yang tadi juga berlatih dan refleksi kepada diri sendiri juga penting ya dok ya. Oke, makasih banyak Dokter Andreas dan mungkin satu pertanyaan terakhir untuk Mbak Wido. Ini ada salah satu Sobat Pos dan juga Sobat Tumbuh yang menyampaikan buku ini tuh buku bacaan istri saya ketika mengalami duka kehilangan ibunya saat merawat saya sakit. Terima kasih Dokter Andreas sudah menulis buku ini dan katanya juga dari Mas Dipo di CNT buku kedua juga sudah dikoleksi. Wow, terima kasih Mas Dipo untuk supportnya ke Dokter Andreas. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Mbak Wido. Kan Mbak Wido tadi sampaikan ini juga relate ya. Nah, seperti apa atau hal apa yang kemudian menjadi insight kepada Mbak Wido dari membaca buku ini atau bukunya Dokter Andreas yang bisa kemudian membangkitkan semangat Mbak Wido? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya perlu cerita dulu, sebelum saya membaca buku ini tuh saya sudah menjadi pengikutnya Dokter Andreas sejak lama. Jadi saya tahu kapan hero lahir, ya kan. Saya juga salah satu pasukan superhero. Nah, sehingga saya membeli buku ini tadinya karena saya ngefans sama Dokter Andreas saja, cuman belum ada kedukaan nih. Nah, saya beli aja, cuman belum saya baca-baca. Sama kayak tadi Masnya bilang bahwa ketika saya sudah mengalami barulah kayaknya bisa nih dibaca gitu kan. Nah, begitu saya baca satu sih saya itu jadi tahu bahwa ada yang namanya rasa ini, ada yang namanya kondisi seperti ini, dan itu tuh memang nggak kenapa-napa. Jadi saya akhirnya tidak menyakiti diri saya. Saya tidak kan kalau udah meninggal tuh kayak waktu itu Bapak harusnya saya bawa ke rumah sakit yang lebih oke. Kenapa dulu saya nggak begini? Kenapa dulu waktu itu kita malah jadi begini-begini? Nah itu tuh tadinya saya merasa saya yang salah gitu. Kamu salah loh. Gitu. Akhirnya jadi begini gitu. Tapi begitu membaca, oh tidak, ternyata tuh memang ada itu gitu. Karena kan ketika kita baru ditinggal tuh rasanya gimana ya? Nggak ngerasain apa-apa ya dok ya. Nah udah bingung aja. Habis itu sehari 2 hari makin lama makin berkecamuk rasa-rasa yang aneh-aneh itu datang dan di situ dokter Anda sangat menjelaskan dengan detail dan sederhana menurut saya jadi mudah dipahami bahwa itu memang akan datang tuh rasa-rasa seperti itu. Sehingga setelah saya membaca buku ini saya jadi tahu bahwa oh saya tidak harus menyalahkan diri saya lagi. Jadi saya sekarang lebih dulu semua yang sudah saya lakukan itu adalah we do the best at the time gitu saat itu gitu. Jadi kalau nggak bisa kita compare dengan saat yang ini dan ya udah itu udah berlalu sehingga sekarang yang kita pikirkan adalah saat ini. Kemudian bagaimana kita membangun dan menjalani hidup ini dengan perasaan duka yang beriringan dengan perasaan duka gitu. Salah satu saya juga belajar adalah yang membantu saya pulih itu hero. Jadi hal yang positif juga ya dengan Dokter Andreas sudah menyampaikan ceritanya jadi insight untuk Mbak Wido salah satunya dok. Jadi terima kasih banyak juga Dokter Andreas sudah menulis buku ini. Terima kasih juga Mbak Wido sudah menyampaikan reviewnya dan juga apa sih yang kira-kira insight yang didapat dari buku tersebut. Baik, mungkin pertanyaannya masih banyak tapi saya mohon maaf karena keterbatasan waktu kita juga tidak bisa membacakan satu persatu dari pertanyaannya. Jadi buat Sobat Pos dan juga Sobat Tumbuh yang masih ingin melihat rekaman webinar Growth Corner, salah satunya rekaman pada siang hari ini nanti dapat dilakukan dengan mengunjungi website growthcorner.pgn.co.id dan juga jangan lupa kunjungi Instagram Growth Corner juga di @growthcorner.pgn. Sekali lagi @growthcorner.pgn. Kalau Instagramnya Dokter Andreas karena saya juga udah follow koleksinya Doraemon semua. Jadi boleh disebutkan Instagramnya dok kalau ada yang masih mau berkunjung dan pengen lihat-lihat. Instagram @dr_andreamon cuma sekarang ini memang lagi kurang aktif untuk membuat konten karena lagi ada kesibukan dengan menulis dan lain-lain. Jadi untuk konten seperti dulu udah nggak ada. Buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan kesehatan mental,
Aku menyarankan kalau boleh nih promosi podcast yang lagi ku jalankan bersama dengan Gramedia dan dengan juga dengan istri, @pod.ruang-tunggu. Seperti apa sih? Seperti omongan tadi yang kita omongin, cuma dalam bentuknya podcast ngobrol-ngobrol. Jadi ringan. Kenapa namanya ruang tunggu? Karena kita hidup kan selalu nunggu ya. Mungkin lagi nunggu meeting, lagi nunggu di jalan, bisa kok dimainkan. Boleh langsung dilihat juga langsung ke situ. Nah, kayaknya nggak cukup juga waktu ya untuk kita bahas terkait dengan mental health juga salah satu dari aspek well-being yang digiatkan dari Pertamina Group, tapi tentunya dengan keterbatasan waktu pada siang hari ini, sebelum nanti ada pengumuman ya terkait dengan penanya terbaik, mungkin dari Dr. Andreas terlebih dahulu ataupun Mbak Wido ada closing statement yang ingin disampaikan, boleh Mbak Wido terlebih dahulu mungkin? Baik, tapi izin saya nyontek ya Kak ya. Boleh, silakan. Salah-salah kata. Untuk segala sesuatunya itu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk ulang. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Maka berikan ruang untuk duka dan izinkan dirimu untuk menangis bila perlu. Boleh Tante. Boleh jadi ya menangis itu bukan suatu hal yang cemen gitu bukan ya, bukan yang tabu tapi memang kalau kita butuh boleh loh ya. Makasih banyak Mbak Wido untuk closing statement-nya. Boleh Dr. Andreas closing statement-nya? Beratnya ngelawan kata-kata tadi nih gimana ya? Makanya saya tulis dong, kalau nggak ditulis saya juga Ingat, lupa. ini kan bukan competition ya. Gitu. Ya. Kalau dari saya sih, saya berharap bahwa kita mencoba untuk membaca itu jadi keren lagi gitu. Ada satu concern saya bahwa dengan konten-konten sosial media kita jadi mendapatkan informasi yang banyak tapi sayangnya hanya di permukaan saja. Membaca adalah salah satu cara kita untuk menjadi manusia. Ya, melatih berempati dengan membaca fiksi, melatih otak kita dengan membaca non fiksi, apapun bacalah itu. Jadi buat teman-teman supaya menjadi berbeda, bawa aja buku kemana-mana. Kalau lagi nunggu orang yang ngeluarin HP, kita keluarin buku. Itu cara kita untuk mengajak melihat bahwa oke, aku punya kendali gitu. Dan itulah salah satu cara kita untuk menjadi manusia. Dan termasuk kan dengan buku kita bisa kabur dengan pikiran kita sendiri gitu. So silakan, dan aku banyak menyarankan itu buat pasien-pasienku yang lagi sakit, yang nggak bisa gerak. Dengan membaca kamu bisa kemanapun gitu. Tangan juga dong untuk Dr. Andreas. Ya, terima kasih banyak untuk insight-insightnya juga Dr. Andreas. Tadi mungkin beberapa kalimat yang ingin kami utip juga. Mungkin di dalam buku ini yang mungkin tadi belum tersampaikan bahwa duka dan cinta itu berjalan beriringan ya. Jadi duka dan cinta itu dua hal yang tidak bisa terlepas satu sama lain. Baca deh bukunya terus, soalnya itu juga saya dapat insight-nya dari buku itu. Dan tadi yang berkali-kali Dr. Andreas sampaikan adalah how do you want to feel? Itu mungkin salah satu bentuk refleksi kepada diri kita sendiri, cintai diri kita, refleksikan kira-kira kita butuh apa sih, perasaan apa yang kita juga perlu cermati sehingga yang perlu kita maknakan sehingga diri kita juga menjadi lebih bahagia ya tentunya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi pada narasumber. Sebelum ditutup kita ingin menyampaikan pengumuman terkait dengan penanya terbaik. Ya, congratulations 3 penanya beruntung mendapatkan buku. Alhamdulillah dapat buku dan juga souvenir menarik dari Pertamina Corporate University dan juga dari Growth Corner. Yang pertama adalah Nancy S dari Komrel Zona 12 atau Pepsi, kemudian juga ada B dari Pertamedika dan Aimatul dari El Nusal. Selamat kepada ketiga penanya, bukan berarti penanya yang lain juga tidak menarik ya, karena tadi yang kita bahas semuanya pertanyaan-pertanyaan yang juga dapat insight nih kepada seluruh Sobat Pos dan juga Sobat Tumbuh. Mungkin itu saja agenda dan acara pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada seluruh Sobat Pos dan juga Sobat Tumbuh yang hadir secara live event, dan ini ada absen yang mungkin dapat di-scan ataupun dapat diklik untuk dapat mengisi daftar hadir yang tentunya akan membantu dari learning hours dari seluruh perwira Pertamina Group. Mungkin itu saja, mohon maaf dari saya, Rahmalia dari moderator, dari Dr. Andreas mewakili dan juga dari Mbak Wido apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Kita bertemu di acara-acara insightful berikutnya. Ikan hiu getar-getar. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.